Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 1281 Awan Pedang Kuno. Melewati alam prasejarah di Miracle Ridge, Anda bisa memasuki dinasti kecil dan lemah di Lingnan bernama Dinasti Feiyun. Kekuatan nasional Dinasti Feiyun berada di peringkat terbawah di antara 72 kerajaan Lingnan, dan tidak sebaik Kekaisaran Qinglong dan Dinasti Su. Miracle Ridge, di hutan lebat, terjadi benturan energi spiritual yang dahsyat. Ada sekitar selusin anak laki-laki dan perempuan, mengepung binatang raksasa sebesar gunung. Binatang raksasa ini adalah spesies alien purba, yang disebut binatang pemindah gunung. Binatang pemindah gunung tidak hanya berukuran besar, tapi juga sangat kuat. Tabrakan langsung sudah cukup untuk menghancurkan prajurit terbang tingkat ketiga dan keempat menjadi bubuk. Namun, binatang pemindah gunung memiliki kelemahan yang sangat besar, dan itu adalah kurangnya kecerdasannya. Tinggi, hanya kebijaksanaan anak manusia berusia 7 atau 8 tahun. Nona Gujianyun, kami telah menahan binatang pemindah gunung itu, kamu akan membunuhnya. Di antara kelompok anak laki-laki dan perempuan ini, seorang pria muda yang lebih tua berteriak kepada seorang wanita yang lembut dalam tim. Dilihat dari penampilan kelompok orang ini, mereka sepertinya berasal dari keluarga seni bela diri. Wanita halus itu memiliki wajah halus, bibir merah dan gigi putih, mata jernih, dan semangat kepahlawanan wanita sopan di alisnya. Dia lincah seperti rubah liar di hutan. Keterampilan pedangnya bahkan lebih luar biasa, dan gerakannya tajam. Wanita cantik ini bernama Gu Jianyun. Ketika dia mendengar kata-kata pemuda itu, dia segera menjawab, baiklah, saudara Gu Feng, tolong. Segera, pemuda itu menggunakan kekuatan spiritualnya dan benar-benar memiliki kekuatan alam Feitian tingkat kedua. Dia dan selusin prajurit lainnya, bersama-sama mereka menyerang bagian depan binatang pemindah gunung itu. Pada saat yang sama, Gu Jianyun menggunakan kekuatan alam Feitian tingkat pertama, menjentikkan pedang tajam di tangannya, dan menikam binatang pemindah gunung itu langsung di antara alisnya. Jika pedang ini diterapkan, pedang gunung binatang yang bergerak pasti akan menembus kepala binatang yang memindahkan gunung itu. Melihat bahwa dia akan berhasil, binatang pemindah gunung itu menunjukkan ketakutan, berteriak, berbalik dan lari. Binatang pemindah gunung itu menggerakkan tubuhnya sebesar gunung dan berlari langsung ke kejauhan. Dalam sekejap mata, ia menghilang di antara kerumunan. Gu Feng berseru, tidak, binatang pemindah gunung itu melarikan diri. Gu Jianyun berteriak, kemana harus pergi? Segera, Gu Jianyun menggunakan keterampilan tubuhnya untuk mengejar dan membunuh binatang pemindah gunung itu. Ketika Gu Feng melihat Gu Jianyun mengejar binatang pemindah gunung itu, dia dan prajurit lainnya sedikit terkejut. Kemudian senyum dingin muncul di wajahnya dan dia berkata, aku akhirnya memikatmu, bagus. Mengikuti Gu Feng, prajurit itu menunjukkan senyuman di wajahnya, saudara Gu Feng, ada lebih dari selusin spesies asing kuno di depan kita. Bahkan jika Nona Gu Jianyun memiliki kekuatan alam Feitian tingkat pertama, dia terjebak dalam pengepungan lebih dari selusin spesies alien kuno. Tidak peduli seberapa kuat ilmu pedang Gu Jianyun, dia mungkin harus melalui banyak masalah. Nanti, kita hanya perlu menunggu sampai Gu Jianyun gagal. Saudara Gu Feng akan muncul di panggung untuk membalikkan keadaan dan menyelamatkan Nona Gu Jianyun. Pada saat itu, Nona Gu Jianyun akan melakukannya. Saya harus sangat berterima kasih kepada saudara Gu Feng. Dalam hal ini, jika Nona Gu Jianyun kembali memohon kepada pemimpin keluarga, maka kuota untuk konferensi perekrutan murid semua negara tidak akan diperoleh dengan mudah. Pertama-tama kami di sini ingin mengucapkan selamat kepada saudara Gu Feng. Ketika Anda menjadi terkenal, jangan lupakan kami saudara-saudara. Selusin prajurit yang mengelilingi Gu Feng berkata sambil tersenyum. Ketika Gu Feng mendengar kata-kata ini, dia tidak bisa menahan senyum, hahaha. Saya telah merencanakan penyelamatan kecantikan pahlawan ini selama 3 tahun, dan saya tidak boleh membuat kesalahan apapun. Jangan khawatir, tunggu sampai saya datanglah ke Lingnan. Setelah sekte besar, saya pasti tidak akan melupakan Anda, dan saya akan melakukan segala kemungkinan untuk membawa Anda ke sekte seni bela diri ini untuk berbagi kejayaan dan kekayaan. Kata Gu Feng dengan serius. Terima kasih, saudara Gu Feng. Para prajurit di sekitarnya mengungkapkan kegembiraan. Gu Feng mengangkat matanya dan melihat ke depan, dan berkata dengan tenang, ayo pergi. Nona Gu Jianyun sudah lama mengejarnya. Saya khawatir dia tidak akan bisa bertahan jika kita tidak pergi. Dia tidak bisa mati sekarang. Gu Feng memimpin sekelompok prajurit, mereka terbang menuju ke arah Gu Jianyun. Di hutan lebat di depan. Kemanapun binatang pemindah gunung itu lewat, keadaannya berantakan. Wanita halus Gu Jianyun menggunakan kekuatan spiritualnya dan terbang di udara. Dengan sepasang mata jernih dengan sedikit rasa dingin, dia melihat ke belakang binatang pemindah gunung itu, dan cahaya pedang tiba-tiba melonjak. Bayangan pedang mengarah ke punggung binatang pemindah gunung itu dan menebasnya. Kamu binatang jahat, kamu masih ingin pergi. Teriak Gu Jianyun.
Roar! Jeritan melengking keluar dari mulut binatang pemindah gunung itu, ia terkena bayangan pedang dari awan pedang kuno, dan tubuh besarnya jatuh ke tanah, sekarat, dan darah mengalir. Setelah kejang, binatang pemindah gunung itu jatuh seluruhnya ke tanah dan mati. Haha, sebelum konferensi perekrutan murid seluruh negara, sungguh menyenangkan memiliki spesies asing primitif sepertimu untuk berlatih bersama. Gu Jianyun melompat turun, menginjak punggung binatang pemindah gunung itu, dan terkekeh. Saudara Gu Feng belum datang. Dia seharusnya tidak terlalu lambat di alam Feitian tingkat kedua. Gu Jianyun menoleh ke belakang dan tidak melihat Gu Feng di belakangnya. Dia segera mengerutkan kening, dan kemudian berkata dengan gembira. Wajahnya, tidak peduli apa ayo, kumpulkan dulu tubuh spesies alien purba ini dan ambil kembali dan jual, saya rasa Anda bisa mendapatkan harga yang bagus. Saat dia berbicara, Gu Jianyun hendak meletakkan tubuh itu binatang pemindah gunung ke dalam tas penyimpanan. Tetapi pada saat ini, suara seorang pria terdengar, Nak, aku membunuh binatang pemindah gunung ini, apakah kamu mencoba mencuri pialaku? Gu Jianyun tertegun, dan matanya yang indah buru-buru melihat sekeliling dan berkata, siapa? Siapa? Berbicara. Gu Jianyun melihat sekeliling dan tidak menemukan siapapun, dan terkejut. Apakah ada hantu? Ahem, aku di sini. Batuk ringan datang. Gu Jianyun melihat ke bawah, dan kemudian dia melihat seorang pria berpakaian putih berjalan keluar dari bawah tubuh besar binatang pemindah gunung. Pria ini dalam keadaan berantakan, seolah-olah dia sedang melarikan diri, tetapi wajahnya tampan dan dia memiliki jejak kebebasan dan kemudahan. Dengan sedikit senyuman di wajahnya, dia seperti kakak laki-laki tetangga. Gu Jianyun menggembungkan pipinya dan berkata dengan marah, apakah kamu membunuhnya? Binatang pemindah gunung ini jelas mati di bawah pedangku, mengapa kamu mengatakan itu milikmu? Pria yang putus asa itu terkekeh dan berkata, kamu adalah memang itu mengenai tulang punggung binatang pemindah gunung, tapi apakah menurutmu pedangmu mampu membunuh binatang pemindah gunung itu? Mendengar apa yang dikatakan pria yang putus asa itu, Gu Jianyun berpikir dengan hati-hati. Rasional. Meskipun pedang yang disambar barusan sangat luar biasa, Gu Jianyun telah lama bertarung dengan binatang pemindah gunung, dan dia tahu bahwa binatang pemindah gunung itu memiliki kulit kasar dan daging tebal, dan tidak dapat dibunuh oleh pedang. Itu mengenai tulang belakang. Pria terpencil itu berkata, binatang pemindah gunung itu tidak mati di bawah pedangmu. Luka pedangnya yang fatal adalah pedang di lehernya. Jika kamu tidak percaya, datang dan lihatlah. Pupil Gu Jianyun melebar, dia memandang orang yang putus asa itu dan berkata, benarkah? Orang yang putus asa itu berkata, jika kamu tidak percaya, tidakkah kamu akan mengetahuinya jika kamu turun dan melihatnya? Gu Jianyun curiga dan melompat turun dari punggung binatang pemindah gunung itu. Setelah mendarat di tanah, dia menoleh ke belakang dan melihat bahwa memang ada tanda pedang yang menakutkan di tenggorokan binatang pemindah gunung itu, dan tenggorokan binatang pemindah gunung itu. Darah sekarang mengalir. Ini adalah luka fatal dari binatang pemindah gunung, dan pedang yang dipukul di punggung Gu Jianyun hanya melukai binatang pemindah gunung itu. Pria yang putus asa itu terkekeh dan berkata, sekarang kamu percaya. Gu Jianyun mengerutkan bibirnya dan berkata, apa hebatnya itu? Itu hanya binatang pemindah gunung. Saya tidak peduli tentang itu. Jika kamu membunuhnya, maka kamu dapat mengambilnya. Pergilah. Gu Jianyun berkata dengan acuh tak acuh. Dia datang ke sini hanya untuk mengasah keterampilan pedangnya dan mempersiapkan konferensi perekrutan murid 10.000 negara berikutnya. Adapun milik siapa binatang pemindah gunung ini, dia tidak peduli sama sekali. Ketika pria yang putus asa melihat Gu Jianyun melepaskannya, dia segera tertawa dan memasukkan binatang pemindah gunung itu ke dalam tas penyimpanannya. Tetapi pada saat ini, terdengar suara gemuruh yang keras di sekeliling. Gunung-gunung dan ladang-ladang terguncang. Gu Jianyun melihat sekeliling dengan ngeri dan berseru, apa yang terjadi? Pria yang putus asa itu melihat sekeliling dan matanya tiba-tiba menyipit, mengapa ada lebih dari selusin spesies alien purba di sini? Terdengar suara keras. Setelah tiba, lebih banyak lagi lebih dari selusin raksasa keluar dari segala arah. Semua monster ini adalah spesies asing yang mirip dengan binatang pemindah gunung, dan kekuatan mereka sangat menakutkan. Ketika Gu Jianyun melihatnya, dia segera tersenyum bahagia dan berkata, kamu datang tepat pada waktunya, aku baru saja melakukan pemanasan, dan sekarang aku akan membiarkan kalian bajingan melihat keterampilan pedangku. Pria yang putus asa itu melihat Gu Jianyun mengangkat pedangnya yang tajam. Jian, tampak bersemangat untuk mencoba, tiba-tiba tersenyum canggung dan berkata, nak, aku tidak meremehkanmu. Dengan ilmu pedangmu saat ini, aku khawatir kamu bukan tandingan selusin alien kuno ini spesies. Mengapa kamu tidak pergi saja dan serahkan spesies asing ini kepadaku? Datang dan rawat itu. Mata indah Gu Jianyun menatap tajam ke arah pria yang putus asa itu, dan berkata dengan dingin, ide yang sangat bagus.
Baru saja kamu merampok seekor binatang pemindah gunung dariku, dan semua spesies asing purba ini akan menjadi milikku. Pria itu tersenyum tak berdaya, mengangkat bahu, memberi isyarat mengundang, dan berkata, silakan. Bab 1282, Spesies Alien Prasejarah. Ketika Gu Jianyun melihat pria putus asa itu tersenyum tak berdaya, dia tiba-tiba menjadi marah seolah-olah dia terprovokasi, seperti singa betina yang marah. Apa maksudmu? Kamu meremehkan ilmu pedangku. Gu Jianyun berkata, menatap pria yang putus asa itu dengan matanya yang indah. Pria yang putus asa itu menghindari tatapannya dan tersenyum, tanpa komitmen. Gu Jianyun melihat makna di mata pria yang putus asa itu, bahwa dia meremehkan ilmu pedangnya, dan segera menjadi marah dan mengertakkan gigi, sialan, aku harus membiarkanmu melihat seni pedang kuno milik keluarga Guku. Ilmu pedang rahasia, luar biasa, gemuruh. Selusin spesies asing bergegas keluar dari hutan lebat, menghancurkan pegunungan, dan mendatangi Gu Jianyun dan manusia yang jatuh. Lebih dari selusin raksasa berkumpul, menutupi langit dan matahari, dan datang dengan mengancam. Pada pandangan pertama, mereka bukanlah karakter yang bisa dianggap enteng. Gu Jianyun menggerakkan tubuhnya, seperti peri yang melompat di hutan, dan bergegas menuju selusin spesies alien primitif ini. Pria yang putus asa itu berdiri di samping dan berkata dengan senyum tipis, keterampilan fisiknya cukup bagus. Gu Jianyun terbang ke depan dengan pedangnya, dan cahaya pedang tiba-tiba muncul, menghancurkan langit dengan kekuatan. Sayangnya cahaya pedang ini membunuh spesies alien primitif dan bahkan tidak merusak pelindung kulitnya. Pria yang putus asa itu tersenyum tak berdaya, sayang sekali teknik pedangnya terlalu lemah. Pedang Gu Jianyun gagal melukai spesies asing kuno ini, dan ada sedikit kejutan di wajahnya yang cantik. Lalu teknik pedangnya berubah lagi dan menjadi luar biasa ganas. Setelah menebas dengan lebih dari selusin pedang berturut-turut, dia bertarung sengit dengan selusin spesies alien primitif. Melihat ini, pria yang putus asa itu benar-benar kehilangan minat dan mengerutkan bibirnya dan berkata, tidak ada yang bisa dilihat lagi. Bahkan jika dia bisa menantang langit hari ini, dia masih akan dikalahkan oleh selusin spesies alien purba ini. Sudah 3 bulan sejak kami datang ke sini, dan kami hanya melihat 3 di antaranya. Mengapa tiba-tiba ada lebih dari selusin spesies asing di sini? Pria yang putus asa itu berpikir dengan wajah cemberut. Dia adalah Lin Bai. 3 bulan lalu, Lin Bai mengucapkan selamat tinggal pada Bai Xiao Xiao dan langsung melangkah ke dunia prasejarah. Dunia prasejarah begitu besar sehingga Lin Bai tidak memiliki pedang terbang untuk mengendalikan langit, sehingga ia hanya bisa berjalan selangkah demi selangkah. Dalam perjalanannya, meskipun ia bertemu banyak monster, dengan kekuatan Lin Bai, monster-monster itu bukan lagi Lin lawan Bai. Dan hanya spesies alien prasejarah di dunia prasejarah yang benar-benar menarik perhatian Lin Bai. Meskipun spesies asing prasejarah ini memiliki tingkat budidaya yang rendah, mereka sangat kuat. Namun, satu-satunya kelemahan mereka adalah kecerdasan mereka terlalu rendah. Jika mereka memiliki kecerdasan spiritual yang lebih tinggi, mereka mungkin menjadi penguasa dunia prasejarah. Di dunia prasejarah, jumlah spesies asing sangat sedikit. Bahkan jika Lin Bai melakukan perjalanan melalui dunia prasejarah selama 3 bulan, dia hanya bertemu 3, dan binatang pemindah gunung ini adalah yang keempat. Saat ini, Lin Bai terkejut karena ada lebih dari selusin spesies alien primitif muncul di sini pada waktu yang bersamaan. Jika terjadi kesalahan, pasti ada monster. Ini bukan hal biasa. Gemuruh. Gu Jianyun menggunakan kekuatan spiritualnya untuk terbang di udara, terus-menerus bergerak bola-balik di bawah telapak tangan lebih dari selusin spesies alien purba. Meskipun dia lolos dari pukulan fatal berkali-kali, Lin Bai masih bisa melihat bahwa wajah cantik Gu Jianyun semakin pucat, keringat menetes dari dahinya, dan dia merasa semakin berat. Wajah Gu Jianyun pucat, dan ketika dia menggigit gigi peraknya, ujung pedangnya tiba-tiba berubah. Hah! Tepat ketika Lin Bai kehilangan minat, dia tiba-tiba merasakan perubahan pada ilmu pedang Gu Jianyun dan buru-buru melihat ke atas lagi. Saya melihat niat pedang yang menakutkan menembus ujung pedang Gu Jianyun. Sebuah pedang ditebas dalam kemarahan, langit menjadi pucat, dan matahari dan bulan kehilangan semua cahayanya. Pedang ini jatuh dan memotong lengan spesies alien primitif di depannya. Mata Lin Bai menunjukkan rasa ingin tahu, teknik pedang ini tidak lemah, bahkan sangat kuat. Tampaknya ada sedikit konsepsi artistik dalam teknik pedang ini. Gu Jianyun, yang menggunakan teknik pedang ini, sekali lagi memperoleh kekuatan dalam pertempuran. Lipat gandakan dan bertarunglah dengan selusin spesies alien primitif ini lagi. Tapi kemudian, Lin Bai menemukan bahwa meskipun Gu Jianyun sangat kuat dalam ilmu pedang, dia tidak berdaya. Meskipun dia bisa melukai spesies asing kuno ini, dia tidak memiliki kemampuan untuk membunuh mereka. Sayang sekali gadis kecil ini belum menguasai teknik pedang ini. Jika tidak, dengan rangkaian teknik pedang ini saja, selusin spesies alien primitif ini tidak akan bisa menandinginya.
Lin Bai melihat petunjuknya di sini. Teknik pedang ini sangat kuat, hampir sama kuatnya dengan pedang tertinggi. Apakah ini tingkat seni bela diri di Lingnan? Serangkaian ilmu pedang acak, itu tidak lebih lemah dari pedang tertinggi. Lin Bai memandang Gu Jianyun, menyipitkan matanya, dan merasa sedikit terkejut di dalam hatinya. Gu Jianyun mengertakkan gigi dan bertahan. Sialan, mengapa alien prasejarah ini berkulit begitu tebal dan berkulit tebal? Bahkan, seni pedang kuno, tidak bisa membunuh mereka semua, apakah hanya menyakiti mereka saja? Gu Jianyun terus meremehkan dalam hatinya. Lin Bai menatap Gu Jianyun dan berkata dengan tenang, "Nak, apakah kamu membutuhkan aku untuk mengambil tindakan?" Tidak. Gu Jianyun berbalik dan menatap Lin Bai, dan berkata dengan kasar, "Hanya beberapa spesies alien purba. Bagaimana dia bisa menjadi lawan dari teknik pedang kuno yang diturunkan oleh keluargaku?" Lin Bai mengangkat bahu tak berdaya dan berkata, "Kalau begitu kamu terus bertarung." Gu Jianyun marah, memelototi Lin Bai, dan mengutuk dalam hatinya, ini dia benar-benar menyebalkan. Aku bilang dia tidak butuh bantuan, tapi dia benar-benar tidak melakukan apa-apa. Dia tidak punya sopan santun sama sekali. Sebenarnya bukan laki-laki. Ya, dia pasti bukan laki-laki. Itu seorang Kasim. Gu Jianyun mengutuk dalam hatinya. Di Lingnan, ketika melihat wanita cantik seperti Gu Jianyun dalam kesulitan, pejuang pria lainnya ingin menerobos kepala mereka untuk menyelamatkan Gu Jianyun. Tapi Lin Bai baik-baik saja dan berkata dia tidak perlu membantu, jadi dia benar-benar duduk di samping dan tidak membantu. Siapa dia? Gu Jianyun menoleh ke belakang dan melihat Lin Bai masih setengah terbaring di atas batu. Dia mengeluarkan kaki babi hutan panggang, sebotol anggur berkualitas, dan sebotol anggur dari tas penyimpanannya. Deputi memperhatikan dengan penuh minat saat dia bertarung dengan selusin spesies alien prasejarah. Mata indah Gu Jianyun penuh dengan kejahatan, anak ini, bagaimana anak ini bisa melakukan ini? Betapa buruknya, ini sangat salah. Hati Gu Jianyun penuh dengan keluhan. Dia tahu bahwa Lin Bai telah melihat bahwa dia bukan tandingan spesies alien purba, tapi dia tidak mengambil tindakan. Lin Bai menggerogoti kaki babi hutan dan berkata sambil tersenyum, jika tidak berhasil, maka teriaklah. Ketika Gu Jianyun mendengar apa yang dikatakan Lin Bai, giginya gatal karena marah, dan dia meraung di dalam hatinya, pernahkah kamu melihat bahwa aku tidak bisa melakukannya? Kamu masih ingin aku berteriak? Gadis ini sangat marah. Jangan khawatir, aku bahkan tidak akan mati. Aku meneleponmu. Gu Jianyun berkata dengan tegas. Lin Bai mengangkat bahu tak berdaya dan berkata, selama kamu bahagia. Gu Jianyun sangat marah di dalam hatinya. Tidak ada yang bisa dia lakukan. Gu Jianyun dan Lin Bai tidak mengenal satu sama lain, dan Gu Jianyun tidak malu membiarkan Lin Bai datang menyelamatkannya. Selain itu, selusin orang ini spesies alien prasejarah begitu kuat, bahkan jika Lin Bai bergabung dengannya, mereka mungkin tidak bisa bertarung dengannya. Aku sangat marah pada gadis ini. Gu Jianyun berteriak dengan marah, dan bergegas menuju spesies alien kuno dengan pedangnya. Tapi dia sudah sangat marah pada Lin Bai, dan ilmu pedangnya saat ini berantakan, penuh kekurangan. Setelah beberapa putaran, dia ditembak jatuh oleh spesies alien kuno dengan satu telapak tangan. Turun. Gu Jianyun jatuh dengan keras ke tanah, muntah darah, dan wajahnya pucat. Lin Bai berhenti makan daging, menatap Gu Jianyun, dan berkata sambil tersenyum, "Nak, bukankah kamu bilang kamu bisa menyelesaikannya? Kenapa kamu tidak dia ditembak dengan telapak tangan?" Hahaha. Gu Jianyun memandang Lin Bai dengan tatapan mematikan di matanya yang indah, dan berkata dengan gigi terkatup, jika gadis ini tidak menyempurnakan keterampilan pedangnya, bagaimana dia bisa terluka oleh selusin binatang jahat ini? Lin Bai tersenyum dan berkata, kamu juga tahu bahwa ilmu pedangmu tidak sempurna. Karena kamu mengetahuinya, kamu tetap harus tegar. Anda, Gu Jianyun memelototi Lin Bai, marah, dan memuntahkan seteguk darah lagi. Lin Bai melihat gadis kecil itu sangat marah padanya, dia segera tersenyum dan memasukkan kaki babi hutan dan anggur ke dalam tas penyimpanan. Dia mengangkat matanya. Lin Bai memandangi selusin spesies alien prasejarah ini, membuang senyum main-main di wajahnya, dan menunjukkan sedikit keseriusan di wajahnya. Pada saat ini, di mata Gu Jianyun, Lin Bai tampak seperti orang yang berbeda, penuh energi dan energi di sekujur tubuhnya. Gelombang niat pedang. Lin Bai memandang spesies alien kuno dengan niat membunuh di matanya. Bab 1283 Lingnan. Dewa kematian akan datang. Ketika Gu Jianyun melihat tindakan Lin Bai, dia langsung berkata dengan dingin, jangan bodoh. Bagaimana kamu, seorang pejuang sempurna di alam pil surgawi, bisa menjadi lawan dari spesies alien kuno ini? Lari demi hidupmu. Aku ada teman di belakang, dan mereka akan tiba di sini sebentar lagi. Spesies alien kuno ini pasti bukan lawan mereka.
Meskipun Gu Jianyun sangat marah pada Lin Bai, dia tidak ingin melihat Lin Bai menyerahkannya. Dengan mudah. Dari sebuah kehidupan. Lin Bai mencibir dan tersenyum, gadis kecil, perhatikan baik-baik, apa cara kendo. Di mataku, kendomu hanyalah tipuan. Buka matamu, inilah cara kendo. Lin Bai menatapnya. Setelah Gu Jianyun mengucapkan beberapa patah kata dengan suara dingin, dia bergerak dan berubah menjadi bayangan dan bergegas menuju tubuh selusin spesies alien kuno ini. Gu Jianyun menatap Lin Bai dengan mata terbelalak. Dia baru saja akan meminta Lin Bai untuk kembali. Tetapi pada saat ini, ketika Lin Bai bergegas keluar, Gu Jianyun melihat cahaya pedang yang lebih terang dari bintang yang berkelap-kelip dari tangan Lin Bai, melewati tenggorokan lebih dari selusin spesies alien purba. Puff! Suara cipratan darah keluar. Pedang ini benar-benar memotong leher lebih dari selusin spesies alien prasejarah, dan darah menyembur keluar. Dan selusin spesies alien purba melolong, dan tubuh besar mereka jatuh ke tanah sebagai tanggapannya. Gu Jianyun bodoh. Melihat pemandangan ini, Gu Jianyun tampak ketakutan. Baru saja, dia mengalami banyak kesulitan untuk menghadapi spesies alien kuno menggunakan keterampilan rahasia keluarganya, teknik pedang kuno, tapi dia benar-benar membunuh mereka semua dengan satu pedang dari Lin Bai. Selain itu, tingkat kultivasinya masih satu tingkat lebih tinggi dari Lin Bai. Bagaimana dia melakukannya? Gu Jianyun menatap Lin Bai dengan sedikit keterkejutan di wajahnya. Dia membunuh lebih dari selusin spesies alien prasejarah dengan satu pedang. Jika berita menyebar, itu mungkin akan mengejutkan dinasti Feiyun. Lin Bai mendarat di tanah, dan lebih dari selusin binatang raksasa jatuh di bawah pedangnya. Lin Bai berbalik untuk melihat Gu Jianyun, dengan sedikit provokasi di matanya dan senyum bangga di bibirnya, seolah dia berkata, apakah kamu melihatnya? Ilmu pedangku jauh lebih baik darimu. Gu Jianyun memandang Lin Bai, wajahnya menjadi gelap, dia menarik tatapan terkejutnya, dan berkata dengan dingin, itu masih sangat penuh kebencian. Bukankah karena tingkat ilmu pedang lebih tinggi dariku? Saat aku bergabung dengan Sekte Pedang Tongtian, itu tidak akan lama lagi aku bisa melampauimu. Apa yang bisa dibanggakan? Gu Jianyun membuang muka, tidak menatap Lin Bai. Lin Bai datang sambil tersenyum dan berkata sambil tersenyum, apakah kamu melihatnya? Apakah saya kuat? Gu Jianyun berteriak dengan marah, keluar. Lin Bai terkejut, menundukkan kepalanya, dan berkata dengan marah, ini benar-benar ini tugas tanpa pamrih. Jika saya tahu lebih baik, saya tidak akan menyelamatkan Anda. Nona Gu Jianyun. Nona Gu Jianyun. Pada saat ini, Gu Feng datang ke sini dengan lebih dari selusin prajurit alam Feitian. Rencana awal Gu Feng adalah menunggu sampai Gu Jianyun berada dalam masalah, lalu dia akan bertindak sebagai pahlawan untuk menyelamatkan kecantikannya, mendapatkan apresiasi Gu Jianyun, dan dengan demikian mendapat tempat di konferensi perekrutan murid semua negara yang diadakan oleh keluarga Gu. Segalanya telah direncanakan, tetapi Gu Feng datang dengan penuh semangat bersama para prajurit, ingin menyelamatkan Gu Jianyun. Tapi setelah tiba di sini, Gu Feng dan prajurit lainnya terkejut saat mengetahuinya. Selusin spesies alien purba semuanya berlumuran darah saat ini, dan mereka sudah mati. Meskipun Gu Jianyun terluka, nyawanya tidak dalam bahaya. Apa yang terjadi? Gu Feng datang ke sini dan melihat semua spesies alien purba ini telah mati, jadi rencananya segera hancur. Gu Feng melihat lebih dekat dan kebetulan melihat seorang pria di bawah lusinan spesies alien purba. Dia berjalan selangkah demi selangkah dan memasukkan semua mayat spesies asing purba itu ke dalam tas penyimpanan. Saat dia mengumpulkan mayatnya, dia masih mengoceh sesuatu, tapi Gu Feng terlalu jauh untuk mendengar apa yang dia katakan. Nona Gu Jianyun, kamu baik-baik saja. Gu Feng sadar saat ini dan bergegas untuk membantu Gu Jianyun berdiri. Suasana hati Gu Jianyun sedang buruk. Setelah berdiri, dia berkata dengan dingin, tidak apa-apa. Tapi ketika Gu Jianyun melihat ke arah Lin Bai, dia berkata, sialan. Merasakan tatapan Gu Jianyun, Lin Bai segera meletakkan mayat lebih dari selusin spesies alien purba ke dalam tas penyimpanan. Untuk apa kamu melihatku? Aku membunuh spesies alien purba ini. Apakah kamu masih ingin mengambil rampasan dariku? Kata Gu Jianyun, dia berkata dengan marah, aku bukannya tidak tahu malu sepertimu. Setelah mendengar ini, Gu Feng akhirnya mengerti bahwa pertunjukan besar yang telah dia rencanakan dengan cermat telah dirusak oleh anak ini. Ketika Gu Feng melihatnya, dia menyadari bahwa anak laki-laki ini hanyalah seorang pejuang sempurna di alam pil surgawi. Ini membuat Gu Feng sangat marah. Nak, apakah kamu membunuh spesies alien purba ini? Gu Feng berkata dengan mata jahat. Gu Feng tidak terlalu tertarik pada mayat spesies alien purba. Tapi Lin Bai merusak rencananya, yang membuat Gu Feng sangat marah. Apalagi sekarang hanya tinggal 3 bulan lagi menuju konferensi perekrutan murid seluruh negara. Setelah rencana ini gagal, Gu Feng tidak akan bisa menemukan peluang bagus seperti itu dalam waktu singkat. Dengan kata lain,
Lin Bai merusak rencana Gu Feng, menyebabkan Gu Feng kehilangan kesempatan untuk mendapatkan tempat di konferensi perekrutan murid seluruh negara. Inilah yang membuat Gu Feng paling marah. Konferensi perekrutan murid universal diadakan setiap 5 tahun sekali. Setelah kehilangan kesempatan ini, Gu Feng harus menunggu 5 tahun lagi. Meskipun seorang pejuang itu kuat, umurnya juga terbatas. Berapa 5 tahun hidup seorang pejuang yang bisa terbuang percuma? Selain itu, masa keemasan bagi seorang pejuang untuk berkultivasi hanya beberapa tahun. Ini membuat Gu Feng marah. Lin Bai mengangguk dan tersenyum, aku membunuhnya. Ketika Gu Feng mendengar Lin Bai mengakuinya, matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Prajurit lain yang mengikuti Gu Feng juga memandang Lin Bai dengan tatapan mematikan. Lin Bai mengerutkan kening dan merasa Gu Feng dan prajurit lainnya sepertinya telah mengunci tempat ini dengan niat membunuh. Ini bukanlah langkah yang baik. Saudara Gu Feng, abaikan pria tak tahu malu ini, ayo pergi. Setelah kita kembali, mintalah ayahku mencarikanku pendekar pedang terbaik di kota Huanglong. Aku akan berlatih ilmu pedang dengan keras. Gu Jianyun mendengus dingin, pimpin untuk pergi di luar dunia prasejarah. Melihat Gu Jianyun pergi, Gu Feng mengutuk dalam hatinya dan mengikuti Gu Jianyun. Prajurit lainnya juga pergi. Lin Bai berdiri di sana, menunggu sampai Gu Jianyun dan Gu Feng pergi, lalu rasa geli di wajahnya berhenti, dan ekspresinya berubah acuh tak acuh lagi. Haha, Lin Bai menertawakan dirinya sendiri, sungguh tidak nyaman berpura-pura menjadi orang lain, tapi aku tidak bisa menahannya. Karena aku ingin jalan-jalan di Lingnan, aku harus menyembunyikan keunggulanku untuk saat ini. Kalau tidak, begitu aku ditangkap oleh Lingnan Six jika monster menemukan jejakku, aku khawatir aku dalam bahaya. Lin Bai tampak acuh tak acuh. Setelah berjalan ke depan untuk waktu yang lama, Lin Bai akhirnya berjalan keluar dari tepi dunia prasejarah, menatap tanah tak berujung di depannya, dan berkata dengan ringan, Lingnan, aku, Lin Bai, ada di sini. Lalu, Lin Bai kembali menatap Miracle Ridge. Dan berkata, Su Xin, jangan khawatir, aku akan membalaskan dendamu. Bab 1284 Namaku. Dongfang Bai. Saat pertama kali memasuki Lingnan, Lin Bai tidak bisa memahami timur, barat, utara, selatan, jadi dia hanya bisa terus berjalan ke satu arah. Setengah bulan kemudian, Lin Bai datang ke kota kuno. Di gerbang kota, tertulis Desolate Dragon City. Akhirnya aku melihat kota manusia. Lin Bai tersenyum tipis dan berjalan menuju kota. Saat berjalan ke kota, Lin Bai mendengar para prajurit berdiskusi dengan suara pelan dari waktu ke waktu. 3 bulan kemudian, konferensi perekrutan murid semua bangsa akan diadakan. Dikatakan bahwa keluarga kuno kita di kota Huanglong hanya memiliki 3 tempat, yang mana itu terlalu sedikit. Ya, kota-kota lain memiliki lebih dari 20 tempat. Tapi kami di kota Huanglong, hanya keluarga Gu yang memiliki 3 kuota, dan selusin keluarga lainnya tidak memiliki kuota. Pantas saja, keluarga Gu dulunya berjaya, dan nenek moyang mereka dianggap kuat, namun mereka menolak begitu saja. Sekarang keluarga Gu di kota Huanglong telah menurun. Negara konferensi perekrutan murid menyatukan semua negara. Semua sekte kuat di wilayah Lingnan akan naik ke langit jika mereka menunjukkan keunggulan mereka dalam konferensi dan disukai oleh sekte tersebut. Sekte Pedang Tongtian, Sekte Sengyin, Kekaisaran Qinglong, Su Dinasti, Dinasti Zhao, dan banyak kekuatan lainnya akan mengirimkan master untuk bersaing mendapatkan murid yang luar biasa. Bahkan jika Anda tidak bergabung dengan sekte tersebut, jika Anda mendapat bantuan dari keluarga kerajaan dan memberi Anda seorang pangeran mertua, itu adalah lumayan. Haha, nak. Aku hanya tahu bagaimana menjadi seorang permaisuri. Lin Bai berjalan di jalan dengan acuh tak acuh, mendengarkan apa yang sedang didiskusikan para prajurit. Konferensi perekrutan seluruh negara. Apakah ini saatnya bagi Lingnan untuk memilih para jenius? Sepertinya saya telah datang ke tempat yang tepat. Kota ini disebut kota Huanglong. Hanya keluarga Gu yang memiliki 3 tempat di sini, itu juga sedikit. Lin Bai berkata dengan sedih. Kota Huanglong sangat besar, dengan ratusan juta prajurit di dalamnya. Di antara ratusan juta pejuang ini, berapa banyak jenius seni bela diri yang siap berangkat? Dengan banyaknya jenius seni bela diri yang datang untuk mendapatkan ketiga tempat ini, bisa dibayangkan betapa sulitnya. Lin Bai terus mendengarkan. Keluarga Gu telah mampu berdiri di kota Huanglong selama ratusan tahun tanpa kehancuran, bukan karena 3 kuota ini. Ya, dan selain itu, keluarga Gu juga memiliki banyak orang jenius. Saya mendengarnya wanita tertua dari keluarga Gu telah memposting pemberitahuan, saya ingin mencari kultivator pedang terkuat di kota Huanglong dan berlatih ilmu pedang bersama. Ini adalah kesempatan terbaik untuk lebih dekat dengan keluarga Gu. Banyak kultivator pedang telah pergi ke Gu keluarga untuk mendaftar. Bagaimana jika ada pembudidaya pedang yang mau merekrut wanita tertua ini? Setelah mengajarinya dengan baik,
putri tertua keluarga Gu berhasil bergabung dengan sekte tiada taraf di Lingnan. Mungkin keluarga Gu akan menghadiahinya tempat ketika dia bahagia. Alangkah baiknya jika aku bisa mengajari putri sulung keluarga Gu. Haha, Lao Zhang, hanya dengan keterampilan pedangmu. Ada apa denganku? Keterampilan pedangku juga sangat kuat. Hahaha. Ketika Lin Bai mendengar ini, dia memandang dengan rasa ingin tahu pada pria yang mengaku sebagai sang tua, yang sangat kuat dalam ilmu pedang, menemukan bahwa pria ini kasar dan liar, dengan wajah yang garang, dan memancarkan aura liar, seperti binatang buas. Ketika Lin Bai melihatnya, dia merasakan perasaan yang mengejutkan. Yang mulia, Anda seharusnya tidak berlatih ilmu pedang, Anda harus berlatih monster-monster. Haha, Lin Bai mengerucutkan bibirnya dan terkekeh. Kemudian, matanya menjadi serius, tetapi karena keluarga Gu sedang mencari seorang kultivator pedang yang kuat, jika Anda bisa mendapatkan magang keluarga Gu, itu mungkin jalan pintas. Akan lebih baik jika saya bisa bergabung dengan sekte pedang Tongtian, kalau begitu kita bisa menemukan Ye Jianjun. Ye Jianjun, sepertinya kita sudah ditakdirkan, jadi mari kita mulai denganmu. Lin Bai mengalihkan pandangannya, dengan sedikit niat membunuh di matanya. Lin Bai menghitungnya dengan cermat, dan jika dia tidak bergabung dengan sekte pedang Tongtian, bukan tidak mungkin untuk berlatih sendirian di Lingnan. Tapi poin kuncinya adalah dengan cara ini, Lin Bai tidak akan bisa menghubungi 6 monster Lingnan. Lebih sulit lagi membunuh mereka. Cara terbaiknya adalah dengan mendekati mereka dan memahami setiap gerakan mereka, agar kamu bisa lebih percaya diri dalam membunuh mereka. Oleh karena itu, Lin Bai ingin bergabung dengan sekte pedang Tongtian dan pergi mencari Ye Jianjun. Pergi ke keluarga Gu dulu dan dapatkan kuota ini dulu. Lin Bai buru-buru meraih seorang prajurit, mencari tahu arah keluarga Gu, dan pergi. Keluarga Gu adalah keluarga terbesar di kota Huanglong. Kota Huanglong tidak seperti kota-kota lain dengan kekuatan campuran. Di kota Huanglong, hanya satu keluarga besar, keluarga Gu, yang mendominasi kota, sedangkan keluarga kecil lainnya rentan terhadap keluarga Gu. Alasan mengapa keluarga Gu mampu mendominasi sepenuhnya karena keluarga Gu memegang kuota magang dari 3 negara. Inilah fondasi keabadian keluarga Gu selama ratusan tahun. Sepertinya nenek moyang keluarga Gu pernah melahirkan orang kuat di alam Yangshan. Konferensi perekrutan murid seluruh negara menguntungkan kepala keluarga yang muncul dari alam Yangshan. Namun, karena keluarga Gu belum memiliki prajurit yang muncul di konferensi perekrutan murid semua negara selama ratusan tahun, kuota keluarga Gu juga meningkat dari 20 menjadi 20. Dikurangi menjadi 3. Jika tidak ada yang bisa membantu keluarga Gu memenangkan tempat di konferensi perekrutan murid seluruh negara tahun ini, diperkirakan dalam 5 tahun, kuota keluarga Gu harus dikurangi 1. Tiba di depan keluarga Gu. Seorang prajurit menghentikan Lin Bai dan bertanya dengan tegas, siapa di sini? Lin Bai tersenyum, mengepalkan tinjunya dan berkata, adik kecil ini, kudengar keluarga Gu sedang merekrut pendekar pedang yang kuat untuk mengajari ilmu pedang wanita tertua keluarga Gu, jadi saya di sini untuk mendaftar. Ya. Prajurit itu memutar matanya ke arah Lin Bai, matanya penuh penghinaan, dan berkata, kamu. Seorang pendekar pedang yang kuat. Lin Bai tersenyum dan berkata, jika itu benar, my ilmu pedang cukup bagus. Prajurit itu berkata tanpa daya. Saudaraku, bukannya aku meremehkanmu. Jika kamu datang untuk berbohong kepada orang lain, kamu juga harus melakukan pengemasan. Lin Bai bertanya-tanya, seperti apa penampilanku pembohong? Prajurit itu berkata, lihatlah martabatmu. Tidak ada tentang dia yang tidak terlihat seperti pembohong. Lin Bai menundukkan kepalanya dan tersenyum tak berdaya. Dalam beberapa bulan terakhir, Lin Bai telah bepergian di dunia liar, terlihat tidak terawat, dengan rambut acak-acakan, dan tubuh jorok. Dia benar-benar tidak terlihat seperti itu. Seperti apa seharusnya seorang pendekar pedang yang kuat? Prajurit itu melihat kesulitan Lin Bai dan berkata dengan tenang, lupakan saja, menurutku sulit bagimu untuk sampai ke sini, jadi aku akan memberimu kesempatan. Ikutlah denganku. Aku akan memberitahumu, jika tidak bekerja, jika demikian, pergilah sesegera mungkin. Ada banyak ahli ilmu pedang di dalam. Jika nanti kamu menderita atau kehilangan muka, jangan salahkan aku karena tidak mengingatkanmu. Prajurit yang menjaga pintu mengingatkanmu berkata. Lin Bai melihat bahwa prajurit itu agak baik hati, dan dia tersenyum dan berkata, jangan khawatir, saudaraku, aku mengenal diriku dengan baik. Prajurit itu tersenyum dan berkata, bagus, ikutlah denganku. Ngomong-ngomong, adik kecil, siapa namamu? Hah? Prajurit itu bertanya pada Lin Bai. Lin Bai berpikir ketika dia mendengar prajurit itu menanyakan pertanyaan ini. Prajurit itu bertanya dengan heran, saudaraku, mungkinkah kamu keluar untuk menipu orang tanpa memikirkan namanya? Lin Bai tersenyum pahit dan berkata, saudaraku, saya benar-benar bukan pembohong. Nama saya, Dong Fang Bai.
Lin Bai tersenyum ringan. Berasal dari timur, nama saya Lin Bai. Putih Oriental. Bab 1285 Batu Uji Pedang. Batu kuno emas hitam. Lin Bai melapor ke pintu, dan prajurit itu membawa Lin Bai ke halaman belakang keluarga Gu. Ketika dia datang untuk duduk di aula samping, Lin Bai melihat sudah banyak prajurit yang duduk di sekitar. Orang-orang ini memiliki aura yang kuat dan pedang yang tajam. Sekilas, mereka bukanlah karakter yang bisa dianggap enteng. Setelah Lin Bai duduk, dia melirik dengan santai dan melihat panorama tingkat kultivasi semua prajurit yang hadir. Untungnya, tingkat kultivasi para prajurit yang datang tidak terlalu tinggi. Kebanyakan dari mereka adalah prajurit di alam Feitian tingkat kedua dan ketiga. Tetapi tidak diketahui seberapa maju ilmu pedang orang-orang ini. Lin setelah Bai melihat para prajurit di sini, ekspresinya cukup membosankan dan dia duduk di kursi. Seorang pendekar dapat melihat secara sekilas tingkat kultivasi para pendekar yang tidak jauh berbeda dengan miliknya, namun ia tidak dapat melihat tingkat prajurit tersebut dalam ilmu pedang. Tingkat ilmu pedang hanya dapat diketahui setelah sebuah kompetisi. Lin Bai duduk dengan tenang di kursi dan menunggu lama. Setelah sekian lama, banyak pendekar pedang yang kuat datang satu demi satu, mata mereka suram, dan mereka tidak tahu apa yang mereka rencanakan. Lin Bai awalnya menghitung ada sekitar 100 orang di sini. Pada saat ini, seorang pelayan dari keluarga Gu datang dan berkata sambil tersenyum, "Saya adalah pengurus keluarga Gu. Anda bisa memanggil saya Gu Hai saja." Lin Bai dan yang lainnya berdiri satu demi satu dan membungkuk pada Gu Hai, pengurus keluarga Gu yang hebat. Lin Bai melihat lebih dekat dan menemukan bahwa budidaya Gu Hai sebenarnya berada di alam Feitian tingkat kelima, menjadikannya seorang pejuang yang kuat. Gu Hai terkekeh dan berkata, "Aku tahu alasanmu datang. Keluarga Gu kami sedang mencari pendekar pedang untuk dilatih bersama putri sulungku. Terima kasih sudah datang jauh-jauh. Tetapi seberapa bagus kamu dalam ilmu pedang bergantung pada kemampuanmu." Semuanya, Gu Qingyun, kepala keluarga Gu, telah menyiapkan batu uji pedang di arena seni bela diri. "Silakan ikut dengan saya," kata Gu Hai sambil tersenyum. Setelah berbicara, dia keluar terlebih dahulu, dan kemudian lebih dari 100 prajurit di aula samping mengikuti Gu Hai, meninggalkan aula samping, dan pergi ke tempat latihan seni bela diri keluarga Gu. Arena pencaksilat keluarga Gu merupakan tempat berlatih generasi muda keluarga Gu. Pada saat ini, saya mendengar bahwa sejumlah besar ahli pendekar pedang datang dari seluruh dinasti Feiyun, dan banyak murid muda dari keluarga Gu berkumpul di sekitar lapangan seni bela diri untuk menonton. Lin Bai juga mengikuti tim dan perlahan masuk ke bidang seni bela diri. Memasuki arena seni bela diri, hal pertama yang dilihat Lin Bai adalah batu hitam besar setinggi 3 kaki. Ada bekas pedang kecil yang tertinggal di batu ini, namun bekas pedang itu sangat sedikit, hanya sekitar selusin. Batu penguji pedang. Lin Bai memandangi batu itu dan berkata dengan tenang, "Saya tidak menyangka bahwa batu penguji pedang keluarga Gu sebenarnya ditempa dari sepotong batu kuno emas hitam. Batu kuno emas hitam ini sangat sulit. Prajurit alam Feitian biasa hampir tidak dapat meninggalkan jejak apapun di atasnya. Ia tahan terhadap air dan api, dan pedang serta kapak dapat lewat tanpa meninggalkan jejak. Sangat bagus untuk menempa senjata." Lin Bai tersenyum sedikit dan mengenalinya batu uji pedang. Bahan. Lebih dari 100 ahli pedang yang datang untuk menerima tantangan tersebut memiliki ekspresi yang sangat tidak menyenangkan di wajah mereka ketika mereka melihat batu uji pedang. Jelas, bukan hanya Lin Bai yang mengenali asal-muasal batu uji pedang, prajurit lain pasti juga mengenalinya. "Hahaha, aku, Gu Qingyun," sambut semua ahli ilmu pedang. Pada saat ini, seorang pria parubaya yang bersemangat keluar dari arena seni bela diri. Dia berjalan dengan senyum hangat di wajahnya dan mengepalkan tinjunya ke semua orang. "Hadiah." Gu Qingyun tersenyum ringan dan berkata, "Karena kalian semua ada di sini, Gu akan berhenti berbicara omong kosong. Putriku sedang mempersiapkan konferensi perekrutan semua negara, tetapi ilmu pedangnya terlalu rendah, jadi dia ingin mencari guru terkenal atau seorang jenius. Beri aku nasihat. Untuk panggilan ini, kami tidak melihat pada kultivasi, hanya cara pedang. Aturannya sangat sederhana. Semakin dalam tanda yang dapat ditinggalkan oleh penanam pedang pada batu uji pedang ini, semakin kuat cara pedangnya secara alami. Saya rasa banyak teman yang sudah mengenali bahan dari batu uji pedang ini. Ya, ini adalah batu emas hitam kuno. Sangat keras sehingga senjata seni bela diri ekstrim biasa dan prajurit langit terbang hampir tidak dapat meninggalkan jejak di atasnya. Jadi, tolong tunjukkan keahlian khususmu." Gu Qingyun tersenyum ringan. "Tentu saja, jika pada akhirnya saya tidak memilih kandidat yang tepat, keluarga Gu tidak akan memperlakukan Anda dengan buruk. Sebagai ucapan terima kasih karena telah datang jauh-jauh, keluarga Gu secara khusus menyiapkan 1.000.000 batu spiritual sebagai ucapan terima kasih kecil. Kamu hadiah." Gu Qingyun Feng Qingyun. Dan berkata,
1 juta batu spiritual, tidak terlalu banyak atau terlalu sedikit, tidak lebih dari sedikit penghiburan bagi para pejuang yang datang dari jauh. Gu Qingyun melanjutkan, tentu saja, jika salah satu dari kalian menonjol, memenuhi standar saya, dan benar-benar mengajar gadis kecil saya dengan sangat baik. Maka Gu tidak akan memperlakukan saya dengan buruk, selama saya bisa membuat gadis kecil saya berkembang, apapun milik keluarga Gu dapat diambil selama kamu menyukainya. Gu Qingyun tersenyum ringan. Kondisi ini sangat menggiurkan. Keluarga kuno kota Huanglong adalah keluarga terkuat dalam jarak 1 juta mil dari tempat ini, tidak hanya memiliki dasar yang kuat, tetapi juga memiliki latar belakang yang kuat. Hal yang paling menarik tidak lebih dari 3 kuota dalam konferensi perekrutan murid seluruh negara. Apakah kamu serius tentang ini? Begitu Gu Qingyun selesai berbicara, seorang pejuang di antara kerumunan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Lin Bai juga melihat orang ini dalam sekejap mata, dan melihat bahwa orang ini mengenakan pakaian hijau, membawa pedang tajam di punggungnya, dengan rambut tergerai, dan niat pedang yang sangat kuat memancar dari seluruh tubuhnya. Dimanapun dia berdiri, itu seperti gunung yang tidak bisa dijangkau yang hanya bisa dilihat dari atas. Gu Qingyun memandang orang ini sambil tersenyum, ternyata itu adalah penggarap pedang Yunzong dari Gunung Beiwang, Mo Changyun. Tidak sopan. Gu Qingyun tersenyum dan menangkupkan tinjunya untuk memberi hormat. Gunung Beiwang terletak di dinasti Feiyun. Tempat ini awalnya adalah gunung yang tidak dikenal dan sepi. Namun, 3 tahun lalu, pertempuran berdarah terjadi di sini. Seorang pembudidaya pedang di Gunung Beiwang berperang melawan lebih dari 10 orang kuat dari alam yang sama. Dan bunuh mereka semua. Setelah pertempuran ini, Gunung Beiwang menjadi terkenal di dinasti Fengyun, dan pembudidaya pedang di Gunung Beiwang disebut penggarap pedang Yunzong, yaitu Mo Changyun. Itu sebenarnya Mo Changyun dari Gunung Beiwang. Saya mendengar bahwa dia mencapai alam Feitian tingkat pertama 3 tahun lalu, dan pada saat itu dia telah mencapai kesempurnaan maksud pedang tingkat ke-9. Setelah 3 tahun ini, saya tebak Mo Changyun pasti telah menyadari konsepsi artistiknya. Tidak hanya Gu Qingyun yang terkejut saat melihat Mo Changyun, tetapi prajurit lain juga menunjukkan keterkejutan. Lin Bai berdiri diam di tengah kerumunan, mendengar seruan di sekitarnya, dan sepertinya merasa bahwa Mo Changyun sangat terkenal. Mendengar seruan di sekelilingnya, Mo Changyun pun menunjukkan senyuman bangga di wajahnya, jika apa yang dikatakan pemimpin keluarga Gu barusan itu benar, maka jika saya benar-benar bisa mengajari putri sulung keluarga Gu, bolehkah saya bertanya kepada pemimpin keluarga Gu? Membantu. Apakah Anda ingin mendapat tempat di konferensi perekrutan murid semua negara? Mo Changyun berkata terus terang. Mendengar pertanyaan Mo Changyun, para prajurit di sekitarnya menjadi bersemangat. Para pembudidaya pedang yang kuat ini tidak ada di sini hanya untuk jutaan batu roh dari keluarga Gu. Tujuan sebenarnya mereka adalah untuk mendapatkan kuota untuk 3 konferensi perekrutan murid keluarga Gu. Patriark Gu sedikit tersenyum, jika Tuan Mo Changyun benar-benar bisa mengajari gadis kecilku dengan baik, bagaimana jika Gu memberimu salah satu kuota untuk konferensi perekrutan murid seluruh negara? Setelah mendengar ini, Mo Changyun segera menunjukkan jejak wajahnya. Berapi-api. Diterima. Gu Qingyun sebenarnya menyetujui permintaan ini dan menggunakan kuota konferensi perekrutan murid seluruh negara sebagai hadiah. Ketika Lin Bai mendengar kata-kata Gu Qingyun, wajahnya menunjukkan sedikit gairah. Tujuan kedatangannya ke sini juga untuk mendapatkan kuota dalam konferensi perekrutan murid semua negara. Bab 1286 Gunung Beiwang. Mo Changyun. Setelah Mo Changyun mendapatkan jawaban yang dia puas, dia berhenti berbicara dan menunggu dengan tenang, menunggu Gu Qingyun selesai berbicara dan bersiap untuk kompetisi berikutnya. Jianyun, kemarilah. Gu Qingyun mengangkat tangannya saat ini, dan seorang wanita cantik keluar dari arena seni bela diri. Dia adalah putri tertua dari keluarga Gu. Dia memang sangat cantik. Ya, dikatakan bahwa putri tertua dari keluarga Gu adalah wanita tercantik dalam jarak 1 juta mil dari kota Huanglong. Rumor tersebut memang benar. Hei, bagaimana jika wanita tertua dari keluarga Gu telah mengajarinya dengan baik, apakah dia akan bertemu langsung dengannya? Di antara kerumunan, banyak talenta muda mulai tertawa dan berbicara. Melihat wanita tertua dari keluarga Gu di atas panggung, Lin Bai juga mendongak dengan rasa ingin tahu. Ketika dia melihat wanita ini, Lin Bai segera memutar matanya, sudah berakhir, kenapa dia? Lin Bai memandang wanita cantik ini, dan dia adalah pedang kuno yang pernah ditemui Lin Bai di dunia liar punggung Bukit Senji sebelumnya. Awan. Gu Qingyun tersenyum dan berkata, ini gadis kecilku, Gu Jianyun. Jianyun, aku telah bertemu dengan semua pendekar pedang senior. Gu Jianyun berkata dengan arogan, ayah, aku bisa memberi hormat, tapi berapa banyak orang di sini yang layak untukku memberi hormat? Apa? Ngomong-ngomong, mereka belum lulus ujian. Bagaimana jika kultivasi mereka tidak sebaik milikku? Gu Jianyun bukanlah gadis yang penurut.
Dia menyapu matanya yang indah dan melihat beberapa sosok yang dikenalnya di antara kerumunan. Banyak dari mereka adalah talenta muda dari kota Huanglong. Ilmu pedang orang-orang ini tidak sebaik miliknya. Mendengar kata-kata Gu Jianyun, wajah Gu Qingyun menjadi gelap. Mo Changyun tertawa keras saat ini, haha, wanita tertua dari keluarga Gu benar. Ada terlalu banyak orang di sini yang hanya mencoba mengarang angka, dan tingkat kultivasi Nona Jianyun sangat tinggi. Saya khawatir banyak orang di sini tidak dapat memenuhi kata-kata Nona Jianyun. Senior, begitu Mo Changyun mengatakan ini, penonton sangat marah. Mo Changyun, apa maksudmu? Siapa bilang menyontek saja sudah cukup? Itu benar, jangan berpikir bahwa menjadi sedikit terkenal di dinasti Feiyun adalah masalah besar. Beberapa pembudidaya pedang yang lebih kuat mulai mencibir padanya. Mo Changyun tersenyum acuh tak acuh, Mo tidak perlu bicara besar, aku lebih suka berbicara dengan kekuatan. Menurutku kalian hanya mencoba menebusnya. Jika kalian tidak yakin, kalian bisa maju dan menantang beberapa gerakan. Kata Mo Changyun sambil sedikit mencibir. Mendengar perkataan Mo Changyun, para pejuang yang marah di antara penonton langsung kehilangan kesombongannya. Jika para pejuang di sini bisa bersaing dengan Mo Changyun, mereka hanya bisa melakukannya dengan satu tangan. Gu Qingyun melihat bahwa para pembudidaya pedang ini tidak dapat menahannya lagi, dan segera tersenyum dan berkata, kalau begitu, mari kita mulai tesnya. Selama bekas pedang yang Anda tinggalkan memenuhi persyaratan saya dan putri saya, Anda bisa jadilah guruku. Tetapi saya ingin mengingatkan Anda terlebih dahulu bahwa penilaian ini tidak melibatkan kompetisi kekuatan spiritual, jadi Anda tidak dapat menggunakan kekuatan spiritual Anda. Anda hanya dapat mengandalkan ilmu pedang Anda dan menyerang batu uji pedang. Aku ingin tahu, master mana yang akan datang lebih dulu? Gu Qingyun berkata sambil tersenyum. Kalau begitu aku pergi dulu, Mo Changyun berjalan tanpa ragu-ragu. Gu Qingyun dan Gu Jianyun keduanya menjauh dan berdiri di samping, menatap Mo Changyun yang sedang berjalan menuju batu uji pedang. Lin Bai juga sangat penasaran. Dengan reputasi Mo Changyun yang begitu hebat, berapa inci bekas pedang yang bisa dia tinggalkan di batu uji pedang batu emas hitam kuno ini? Mo Changyun datang ke batu uji pedang, memusatkan energinya, dan mulai bergerak dengan sedikit usaha. Pedang di belakang punggungnya terhunus, dan pedang itu jatuh dengan mantap ke tangannya. Mata Mo Changyun bersinar, sangat dingin, dan pedang itu membentang di langit, menembus batu uji pedang. Ketika semua orang melihatnya, mereka langsung berseru dan diam-diam bersorak. Ilmu pedang Mo Changyun memang yang terkuat di tempat ini. Lin Bai pun mengangguk sedikit, dilihat dari postur Mo Changyun, dia memang cukup mumpuni. Namun kemampuan ini tidak cukup di depan Lin Bai. Ujung pedang menyapu, dan semburan cahaya putih segera muncul di batu pengujian pedang. Setelah cahaya pedang jatuh, Mo Changyun mendongak, dengan senyum puas di wajahnya. Sebelum Mo Changyun meninggalkan batu uji pedang, saat itulah semua orang melihat dengan jelas bahwa ada tanda pedang sedalam 7 inci di batu uji pedang. 7 inci bekas pedang. Sebenarnya tersisa 7 inci. Prajurit lainnya berteriak kaget. Ketika Gu Qingyun melihat adegan ini, dia mengangguk sedikit, hampir tidak puas. Jianyun, bagaimana menurutmu? Ketika Gu Jianyun melihat tanda pedang 7 inci yang ditinggalkan oleh Mo Changyun, matanya yang besar langsung terkejut, bagaimana ini mungkin? Batu uji pedang sangat keras. Tanpa menggunakan kekuatan spiritual, bahkan seorang pejuang yang mempraktikkan konsepsi artistik hanya dapat meninggalkan bekas pedang 5 inci, tetapi Mo Changyun sebenarnya meninggalkan 7 inci. Gu Qingyun mengangguk dan tersenyum, Mo ini Changyun memang telah mengembangkan konsepsi artistik, tetapi dia belum menyadari konsepsi artistik. Dia memiliki kekuatan. Dikatakan bahwa Mo Changyun bertarung di Gunung Beiwang 3 tahun lalu karena dia. Dia mendapat buku rahasia untuk mengolah konsep artistik bumi, jadi dia menarik banyak orang kuat untuk mengejarnya. Tapi dia malah membunuh mereka. Dalam 3 tahun terakhir, dia telah memahami konsep artistik bumi ini di Gunung Beiwang. Buku rahasianya pasti sudah didapat sesuatu. Jianyun, konsepsi artistik bumi juga merupakan konsepsi artistik dari budidaya, seni pedang kuno, kami, jadi mungkin dia satu-satunya di antara kelompok orang ini yang dapat mengajari Anda. Mungkin. Di bawah bimbingannya, itu bisa membuatmu merasakan konsepsi artistiknya. Gu Qingyun mengangguk dan berkata. Gu Jianyun juga memandang Mo Changyun dengan penuh minat, mengangguk sedikit, dan berpikir dalam hati, jika saya dapat memahami konsepsi artistik bumi, maka kekuatan saya harus setinggi kapten. Konferensi perekrutan murid universal juga memiliki lebih banyak kepastian. 7 inci. Banyak ahli kendo yang tercengang ketakutan setelah melihat bekas pedang 7 inci yang ditinggalkan oleh Mo Changyun. Mereka diam-diam ketakutan, mengira bahwa mereka tidak sebaik Mo Changyun. Mo Changyun berkata sambil tersenyum, Tuan Gu, saya sudah selesai. Gu Qingyun berkata sambil tersenyum, hahaha, oke,
Tuan Mo Changyun, silakan minggir dan istirahat. Saya akan membuat keputusan setelah melihat penilaian prajurit lain. Mo Changyun tersenyum dan berkata, Tuan Gu, menurutku ini tidak perlu. Aku meninggalkan bekas pedang 7 inci. Apakah ada teman di sini yang bisa bersaing denganku, Mo Changyun? Gu Qingyun mendengar ini dia tertegun, lalu tersenyum dan berkata, tanda pedang Tuan Mo Changyun benar-benar mengejutkan masa lalu dan masa kini. Bahkan jika keluarga Gu telah berada di sini selama ratusan tahun, tidak banyak prajurit yang dapat meninggalkan pedang 7 inci tanda. Tetapi semua temanku datang dari jauh. Ayolah, jika Tuan Gu hanya melihat tanda pedang pada Tuan satu orang dan mengusir mereka, bukankah ini akan membuat orang lain menertawakan keluarga Guku karena tidak tahu caranya untuk menjamu tamu? Gu Qingyun berkata sambil tersenyum. Mo Changyun mengangkat bahu dan berkata dengan ekspresi puas, kalau begitu karena keluarga Gu ingin mereka mencobanya, ayo kita mencobanya. Jika kamu tidak keberatan, datang dan coba. Mo Changyun berjalan ke arahnya dengan mudah di samping, mencibir. Gu Qingyun tersenyum dan berkata, saya ingin tahu teman mana yang akan datang dan mencobanya selanjutnya. Gu Qingyun memandang lebih dari 100 pembudidaya pedang yang hadir di tempat kejadian dengan senyuman di wajahnya. Adapun para pembudidaya pedang ini, setelah melihat tanda pedang 7 inci Mo Changyun, wajah mereka sangat jelek. Setelah mendengar kata-kata Gu Qingyun, mereka berhenti bergerak maju, dengan rasa malu di wajah mereka. Ketika Gu Qingyun melihat adegan ini, dia tahu bahwa orang-orang ini tahu bahwa mereka tidak sebaik Mo Changyun, dan sekarang mereka tidak ingin bersaing sama sekali. Ketika Mo Changyun melihat orang-orang ini, dia tertawa dengan nada menghina, sekelompok pengecut. Mo Changyun tidak merendahkan suaranya sama sekali, tetapi mengatakannya dengan belak-belakan, dan itu didengar oleh Gu Qingyun dan semua prajurit di sini. Pada saat ini, para pembudidaya pedang semua memelototi Mo Changyun dengan marah. Jika mereka tidak tahu bahwa mereka tidak bisa mengalahkan Mo Changyun, mereka mungkin akan bergegas maju untuk memperjuangkan hidupnya. Gu Qingyun menunggu lama, tetapi tidak ada yang keluar, jadi dia menghela nafas dan berkata, kalau begitu, pembudidaya pedang yang dipilih oleh keluarga Gu kali ini adalah. Saat Gu Qingyun mengumumkan pilihan terakhirnya, suara malas datang dari kerumunan. Karena tidak ada di antara kalian yang mau naik dan mencoba, biarkan aku yang melakukannya. Bab 1287 Ilmu pedangmu hanyalah omong kosong. Mendengar suara malas ini, Gu Qingyun terkejut dan buru-buru melihat ke kerumunan. Prajurit lain juga memandangnya dengan heran. Mereka juga ingin tahu, siapa di sini yang berani menantang Mo Changyun yang meninggalkan bekas pedang 7 inci. Hah! Mo Changyun tampak marah. Awalnya, masalah ini dianggap pasti. Pada tahap akhir, siapa yang berdiri untuk mengganggu situasi? Mo Changyun melihat ke kerumunan. Lebih dari 100 prajurit menoleh dan memberi jalan bagi mereka. Gu Qingyun dan Gu Jianyun memandang kerumunan itu. Di tengah kerumunan, ada seorang pemuda yang tidak mencolok, tampak berusia sekitar 20 tahun, mengenakan pakaian putih compang camping, dengan rambut acak-acakan dan wajah kotor. Tapi matanya sejernih mata air tua di pegunungan, dan ada senyuman cerah di sudut mulutnya. Itu kamu. Gu Jianyun berseru ketika dia melihat orang ini. Kemudian matanya menjadi gelap, dengan sedikit kekejaman di matanya, dan dia mengertakkan giginya seolah ingin menelan Lin Bai hidup-hidup. Namun, Gu Qingyun tidak melihat sesuatu yang aneh pada Gu Jianyun. Ketika dia melihat Lin Bai, dia tersenyum dan berkata, bolehkah saya menanyakan nama belakang adik kecil ini? Lin Bai melangkah maju dan berkata sambil tersenyum, saya Dongfang Bai. Gu Qingyun tersenyum. Berkata, Tuan Dongfang, silakan datang dan mencobanya. Lin Bai mengangguk sedikit dan berjalan menuju batu uji pedang. Sepanjang jalan, Lin Bai merasakan tatapan jahat di mata gadis kecil Gu Jianyun. Lin Bai menoleh dan tersenyum pada Gu Jianyun. Orang yang tidak tahu malu. Gu Jianyun memelototi Lin Bai dan berteriak dengan tegas. Gu Qingyun memarahi, Jianyun, tolong jangan kasar. Tuan Dongfang adalah tamu dari jauh. Gu Jianyun mendengus dingin, melipat tangannya, dan mengabaikan Lin Bai. Lin Bai tersenyum canggung dan berjalan menuju batu pengujian pedang. Kak, ayo kita perjuangkan reputasi kita. Lihat wajah bangga cucu kecil Mo Changyun. Bikin marah. Betul, Kak, berusahalah semaksimal mungkin untuk memperjuangkan reputasi kita. Kesombongannya. Lin Bai berjalan ke atas dan melewati para penggarap pedang, yang semuanya berbisik kepada Lin Bai. Lin Bai tersenyum penuh pengertian. Setelah Mo Changyun menunggu Lin Bai keluar, dia tertawa dengan nada menghina, menurutku monster tua macam apa itu. Ternyata dia hanyalah seorang anak muda di alam kesempurnaan Agung Tiandan. Lin Bai. Melihat bahwa Lin Bai berjalan beberapa langkah dan mendengar kata-kata Mo Changyun, dia tersenyum tipis dan berkata, Yang mulia, apa yang Anda katakan salah? Meskipun tingkat kultivasi saya untuk sementara rendah, penilaian ini tidak bergantung pada kekuatan spiritual, tetapi pada ilmu pedang.
Budidaya. Apa hubungannya ini dengan budidaya di alam dan langit bawah? Lin Bai berkata dengan bingung. Mo Changyun tidak menyembunyikan sarkasme di wajahnya dan mencibir, "Nak, dengan kultivasi kecilmu, apakah kamu berani keluar dan mempermalukan dirimu sendiri? Saat aku memegang pedang untuk membunuh, aku khawatir kamu masih setetes cairan." Mo Changyun memandang Lin Bai dengan jijik dan berkata, "Saya menyarankan Anda untuk meletakkan kepala Anda di bawah selangkangan dan menggunakan postur bulat untuk segera keluar dari arena seni bela diri, agar tidak malu nanti." Ketika Lin Bai mendengar ini, dia tidak senang, membunuh orang. "Apakah kamu sudah membunuh banyak orang?" Mo Changyun berkata sambil tersenyum, "Haha, Nak, pernahkah kamu mendengar tentang Gunung Beiwang, penggarap pedang Yunzong, dan Mo Changyun di dinasti Feiyun?" Lin Bai berkata, "Benarkah tidak? Kamu?" Mo Changyun marah, mengertakkan gigi dan mencibir, "Oke, aku akan memberitahumu hari ini, aku telah membunuh tidak hanya 10.000 orang, tetapi juga 9.000. Tanganku penuh darah. Sebagai pendekar pedang, aku harus membunuh orang. Ini ilmu pedangku, Mo Changyun," kata Mo Changyun dingin. Mendengar kata-kata Mo Changyun, Gu Qingyun mengerutkan kening. Gu Qingyun sedang mencari guru untuk Gu Jianyun, tapi dia tidak ingin melatih Gu Jianyun menjadi iblis pembunuh. Hal ini membuat Gu Qingyun sedikit tidak puas dengan Mo Changyun. Haha, Lin Bai tertawa dengan jijik, tidak ingin berbicara dengan Mo Changyun sama sekali, dan berjalan menuju batu uji pedang. Mo Changyun dengan sinis berkata, "Bagaimana denganmu? Apakah kamu pernah membunuh seseorang?" Lin Bai mendengar Mo Changyun bertanya dan berkata dengan santai, "Saya tidak dapat mengingat dengan jelas." Mata Gu Qingyun melebar ketika dia mendengar kata-kata Lin Bai. "Ning, lihat di Lin Bai." Gu Qingyun dengan jelas merasakan bahwa ketika Mo Changyun bertanya kepada Lin Bai apakah dia telah membunuh seseorang, Lin Bai tidak memiliki fluktuasi apapun di tubuhnya. Bahkan wajahnya sangat polos. Dia berkata tanpa perubahan warna apapun, "Saya tidak ingat. Ini bukanlah sesuatu yang dapat dilakukan oleh karakter sederhana. Apakah itu manusia atau pejuang, penyebutan membunuh orang sangatlah mengejutkan. Bahkan seorang pejuang yang kuat pun akan sedikit terkejut ketika orang lain menanyakan pertanyaan ini." Tapi Lin Bai tidak memilikinya sama sekali, dan dia tenang dan tenang. Rasanya seperti iblis pembunuh yang telah kembali ke sifat aslinya. Karena bagi para iblis di alam ini, membunuh orang hanyalah soal mengangkat tangan dan menjatuhkan tangan, itu adalah kejadian biasa dan mereka tidak menganggapnya serius sama sekali. Dan Lin Bai sekarang memberi Gu Qingyun perasaan ini. Mo Changyun berkata sambil tersenyum, "Apakah karena aku tidak dapat mengingatnya dengan jelas, atau karena aku tidak punya nyali untuk mengatakannya? Oke, aku tidak akan berdebat denganmu. Karena kamu akan mempermalukan dirimu sendiri, maka cepatlah. Jangan buang-buang waktuku." Mo Changyun berkata dengan dingin. Saat Mo Changyun mengatakan ini, Lin Bai berjalan ke batu uji pedang dan mengeluarkan senjata spiritual kelas 9 dari tas penyimpanan. Benar, itu adalah senjata spiritual kelas 9. Itu bukanlah senjata spiritual yang sangat kuat. Lin Bai memiliki pedang hati kaisar dan pedang Qingge di tas penyimpanannya, tapi bagaimanapun juga, Lin Bai sudah siap untuk mengubah identitasnya di Lingnan. Pedang Qingge dan pedang hati kaisar, serta saraf kuno, dan pedang tertinggi, semuanya adalah senjata perang ikonik Lin Bai, dan tentu saja tidak mungkin bagi Lin Bai untuk mengungkapkannya sekarang. Oleh karena itu, Lin Bai mengeluarkan senjata spiritual kelas 9. Senjata spiritual kelas 9. Hahaha, apakah kamu begitu tertekan? Tidak bisakah kamu membeli senjata seni bela diri tertinggi? Mo Changyun melihat senjata spiritual kelas 9 di tangan Lin Bai dan tersenyum menghina. "Iya adik kecil, jika kamu tidak memiliki senjata bela diri terhebat, aku bisa meminjamkannya kepadamu. Karena penilaian ini tidak menguji kultivasi, tapi hanya ilmu pedang, maka ini sangat penting untuk pedang di tangan. Dari sang pejuang, saudaraku, aku akan meminjamkanmu pedangku." Pada saat ini, lebih dari 100 pembudidaya pedang di antara penonton berbicara satu demi satu. "Tidak perlu. Saya sangat nyaman dengan pedang ini." Lin Bai menyeringai dan bertanya, "Tuan Gu, bolehkah saya memulainya?" Gu Qingyun tersenyum dan berkata, "Tuan Oriental, jika Anda siap, Anda bisa datang kapan saja waktu. Kamu bisa mulai." Lin Bai mengangguk sedikit dan berjalan ke depan batu uji pedang dengan ekspresi tenang di wajahnya. Mo Changyun mencibir dan berkata, "Menunggu untuk dipermalukan. Malu. Mo Changyun, kamu tidak tahu siapa yang malu. Sejak aku keluar dari kerumunan, kamu selalu bertengkar denganku. Apakah kamu benar-benar berpikir begitu? Apakah mudah bagiku untuk menindasmu?" Lin Bai memandang Mo Changyun dan tersenyum dengan jijik, "Atau apakah kamu lebih percaya diri dengan ilmu pedangmu? Tapi aku mengatakan yang sebenarnya, menurutku, ilmu pedangmu hanyalah sebuah sepotong kue." "Sial. Dari mana kamu mendapatkan rasa percaya diri dan rasa superioritas,
dan mengapa kamu begitu agresif di sini? Bab 1288-33 Tanda Pedang 9 Inci. Sial sekali. Ketika Mo Changyun mendengar ini, urat di dahinya meledak karena amarah. Dia menatap Lin Bai, matanya terbakar amarah. Lin Bai berkata, "Maaf, aku melakukan kesalahan. Ilmu pedangmu lebih buruk daripada omong kosong." Lin Bai tersenyum menghina. Mo Changyun tiba-tiba mengamuk, dan kekuatan pedang dari tubuhnya memenuhi udara, membuat seluruh penonton kewalahan. "Dong Fang Bai, apakah kamu mencari kematian?" Ketika Gu Qingyun dan Gu Jianyun melihat Mo Changyun menjadi marah, ekspresi mereka langsung berubah menjadi jelek. Di tengah kekuatan pedang Mo Changyun yang menakutkan, Lin Bai tersenyum dengan sangat mudah dan melihat ke batu uji pedang. "Mo Changyun, perhatikan baik-baik, inilah cara ilmu pedang." Lin Bai menyerang dengan pedangnya seperti kilat. Uji pedang di batu. "Kapan?" Terdengar suara keras. Kekuatan mengerikan yang ditransmisikan dari pedang Lin Bai menghantam batu uji pedang dan meledak, mengguncang arena seni bela diri keluarga Gu. Setelah getaran hebat, tanda pedang 9 inci yang mengejutkan jatuh di batu uji pedang. 9 inci. Banyak prajurit berseru kaget. Mereka begitu ketakutan dengan bekas pedang Lin Bai sehingga mata mereka lurus, seolah-olah mereka baru saja melihat hantu, dan bahkan ekspresi mereka kusam. Wajah tua Gu Qingyun juga menegang, melihat tanda pedang itu dengan tidak percaya. Gu Jianyun sangat ketakutan hingga dia menutup mulutnya, matanya yang indah penuh ketakutan. Meskipun Gu Jianyun tahu bahwa keterampilan pedang Lin Bai luar biasa, dia tidak pernah menyangka bahwa serangan pedang biasa Lin Bai akan meninggalkan bekas pedang 9 inci di batu uji pedang. "Apakah kamu melihatnya?" Lin Bai berbalik dan tersenyum dan berkata kepada Mo Changyun. Pada saat ini, kemarahan di mata Mo Changyun berangsur-angsur berubah menjadi ekspresi terkejut. "Bagaimana ini mungkin? Bagaimana ini mungkin? Ilmu pedangmu jelas tidak sebaik milikku, dan kultivasimu tidak sebaik milikku. Mengapa bisakah kamu meninggalkan bekas pedang 9 inci di batu uji pedang? Kamu curang. Kamu pasti curang." Mo Changyun berteriak pada Lin Bai dengan marah. Lin Bai berkata tanpa daya, "Jika kamu kalah, kamu kalah. Kamu tidak mampu untuk kalah. Benar-benar memalukan. Oke, aku akan membuatmu yakin bahwa kamu kalah." Setelah Lin Bai selesai berbicara, dia kembali melihat batu uji pedang, dia melompat, mengikuti tanda pedang yang baru saja dia tinggalkan, mengayunkan lusinan pedang secara berurutan, dan mendarat di batu uji pedang. Gu Qingyun, Gu Jianyun, dan semua prajurit yang hadir memandang Lin Bai dengan kaget. Ada getaran hebat di arena seni bela diri keluarga Gu. Setelah beberapa saat, getarannya berangsur-angsur mereda, dan Lin Bai menyimpan pedangnya ke dalam tas penyimpanan dan meninggalkannya tepat di depan batu uji pedang. Gu Qingyun dan Gu Jianyun kemudian melihat ke batu uji pedang. Mereka ingin melihat beberapa inci bekas pedang yang ditinggalkan oleh lusinan pedang Lin Bai di batu uji pedang. Semua orang juga melihatnya. Saya melihat bahwa pada tablet batu hitam setinggi 3 kaki, batu pengujian pedang, dari atas ke bawah tablet, Lin Bai mengukir baris kata berikutnya dengan tanda pedang. Baris ini adalah, "Mo Changyun makan kotoran." Setelah mengukir kata-katanya, Lin Bai menyingkirkan pedangnya dan pergi dengan anggun. 33 tanda pedang. Setiap tanda pedang tepat, semuanya tanda pedang 9 inci. Ya Tuhan! 33 tanda pedang tertinggal dalam satu tarikan napas, semuanya tanda pedang 9 inci. Ini terlihat seperti seorang pria dengan penampilan biasa sebenarnya memiliki pencapaian yang luar biasa dan luar biasa dalam ilmu pedang. Mo Changyun makan kotoran, hahaha. Mo Changyun, kamu sekarang tahu bahwa ada gunung setinggi gunung. Para pembudidaya pedang yang menonton pertama kali dikejutkan oleh 33 tanda pedang yang ditinggalkan oleh Lin Bai, dan kemudian mereka mengenali font yang terdiri dari tanda pedang Lin Bai, dan segera tertawa terbahak-bahak. Wajah Mo Changyun memerah karena marah, matanya melebar saat dia melihat ke-33 tanda pedang dan baris kata di batu uji pedang. Hatinya dipenuhi amarah, dan nafas tak sedap mengalir ke dadanya di atas. Puff. Mo Changyun sangat marah hingga dia memuntahkan seteguk darah. Penglihatannya menjadi gelap, dan dia terjatuh telentang. "Apakah kamu pingsan?" Lin Bai memandang Mo Changyun dan berkata tanpa daya tahannya terlalu buruk. Gu Qingyun cemas dan berkata, "Kemarilah, tolong bawa Tuan Mo Changyun turun untuk perawatan secepatnya." Segera, prajurit dari keluarga Gu maju dan membawa Mo Changyun turun untuk berobat. Gu Qingyun tersenyum pada Lin Bai dan berkata, "Tuan Dongfang, mohon tunggu di samping. Saya akan membuat keputusan setelah saya melihat tanda pedang dari pembudidaya pedang lainnya." Sebelum Gu Qingyun selesai berbicara, pedang di bawah para pembudidaya berbicara satu demi satu, "Tuan Gu, apa yang kamu lihat? Kami tidak sebaik adik kecil ini, Dong Fang Bai. Yaitu, 33 tanda pedang, semuanya adalah tanda pedang 9 inci. Bagaimana kita bisa membandingkannya? Aku akan menyerah padamu."
Semua prajurit yang hadir menggelengkan kepala dan berkata sambil tersenyum masam. Lin Bai tersenyum sedikit, menangkupkan tinjunya dan memberi hormat kepada para pembudidaya pedang, akui saja. Gu Qingyun tertegun, lalu tersenyum dan berkata, baiklah, karena semua pembudidaya pedang telah mengaku kalah dan tidak ingin melanjutkan kompetisi. Maka keluarga Gu saya kultivator pedang yang dipilih adalah Dongfang Bai. Teman-temanku, kamu datang dari jauh, dan keluarga Gu tidak menghiburmu dengan baik. Sebuah perjamuan telah disiapkan di aula samping. Setelah kamu makan dan cukup minum di keluarga Gu, kamu bisa istirahat selama beberapa hari lalu pergi. Gu Qingyun berkata sambil tersenyum. Terima kasih, Tuan Gu, atas keramah tamahan Anda, kata para pembudidaya pedang ini dengan penuh rasa terima kasih. Seperti yang dikatakan Gu Qingyun, banyak dari para pembudidaya pedang ini adalah master yang datang dari berbagai tempat di dinasti Feiyun. Meski mereka adalah pejuang, perjalanan jarak jauh memang sulit. Gu Qingyun baik hati dan membiarkan mereka beristirahat, yang membuat para pembudidaya pedang ini sangat gembira. Gu Qingyun membawa Gu Jianyun ke Lin Bai, mengepalkan tinjunya dan berkata sambil tersenyum, Tuan Dongfang, keterampilan budidaya pedang gadis kecil itu selama 2 bulan ke depan akan diserahkan kepada Tuan Dongfang untuk bimbingan. Lin Bai melihat ke arah dia dengan senyum nakal. Melihat Gu Jianyun, tidak masalah, jangan khawatir, Patriark Gu. Gu Jianyun melihat senyum jahat di wajah Lin Bai, dan tiba-tiba merasa marah. Memikirkan menghabiskan 2 bulan dengan orang tak tahu malu ini manusia membuat Gu Jianyun merasa tidak bahagia. Tapi Gu Jianyun tidak bisa menahannya. Ilmu pedang Lin Bai memang luar biasa hari ini, dan tidak ada yang bisa menandinginya. Ini juga berarti bahwa ilmu pedang Lin Bai memang lebih kuat dari miliknya dan pendekar pedang di sini hari ini. Untuk tujuan konferensi perekrutan murid seluruh negara, Gu Jianyun hanya bisa menanggungnya secara diam-diam. Orang yang tidak tahu malu. Gu Jianyun masih menatap Lin Bai dengan marah, dengan tatapan jahat di matanya. Lin Bai menyentuh hidungnya dengan canggung dan tidak menjawab. Wajah Gu Qingyun menjadi gelap dan dia berkata, Tuan Dongfang, gadis kecilku telah dimanjakan olehku sejak dia masih kecil. Jika dia mengatakan sesuatu yang membuatmu tidak bahagia, tolong jangan berdebat dengannya. Bulan, Tuan Dongfang, perlu. Anda dapat melamar apapun kepada keluarga Gu, selama itu tidak berlebihan dan selama keluarga Gu kita masih dalam kemampuan kita, Gu pasti tidak akan menolak. Gu Qingyun berkata sambil tersenyum. Lin Bai berkata, karena kepala keluarga Gu berkata demikian, aku akan memberitahumu untuk tidak mengucapkan kata-kata rahasia. Aku bisa mengajari Gu Jianyun cara berlatih ilmu pedang, tapi aku ingin mendapat tempat di konferensi perekrutan murid semua negara. Bab 1289 Hei, sulit untuk mengajar seorang murid. Gu Qingyun sudah mengantisipasi apa yang diinginkan Lin Bai. Gu Qingyun telah melihat bahwa tingkat kultivasi Lin Bai tidak tinggi. Dia datang ke keluarga Gu untuk mendapatkan kuota konferensi perekrutan murid semua negara. Dia belum tua dan ingin mencari sekte untuk berlatih. Dan konferensi perekrutan murid 10.000 negara ini tidak diragukan lagi merupakan kesempatan bagus untuk terbang ke angkasa. Ya, Gu Qingyun mengangguk dan setuju, saya dapat memberi Tuan Dongfang tempat di konferensi perekrutan murid semua negara. Tetapi premisnya adalah bahwa ilmu pedang putri saya harus mencapai tingkat ideal saya. Lin Bai mengerutkan kening, berkata, apa kata Patriark Gu terlalu dibuat-buat? Bagaimana mencapai level ideal Anda setidaknya harus memberi Anda patokan. Gu Qingyun berkata, Tuan Oriental benar, jadi saya punya saran di sini. Tuan Timur dapat mendengarkan. Lin Bai memandang Gu Qingyun dengan rasa ingin tahu dan mengangguk, tolong beritahu saya. Gu Qingyun berkata, keluarga Gu memiliki 3 kuota untuk konferensi perekrutan murid semua negara tahun ini, 1 diserahkan oleh saya kepada putri saya, dan 1 dicadangkan untuk putriku. Aku telah berjanji untuk memberikan Du Yue, jenius pertama kota Huanglong. Dan hanya tersisa yang terakhir. Jadi, aku berencana untuk menguji hasil pelatihan putri kecilku dengan suamiku selama 2 bulan, dan juga untuk menguji hasil latihan putri kecilku dengan suamiku selama 2 bulan. Dengan peningkatan ilmu pedangku, aku akan mengadakan kompetisi di kota Huanglong dalam 2 bulan. Dan hadiah untuk juara pertama kompetisi ini adalah tempat di konferensi perekrutan murid seluruh negara. Pada saat itu, gadis kecil kami akan naik panggung untuk bersaing dengan semua anak muda di kota Huanglong. Jika gadis kecil itu memenangkan tempat pertama, itu akan dianggap sebagai tuan. Ajaran berjasa Dongfang dalam 2 bulan terakhir, dan tempat itu secara alami akan menjadi milik Tuan Dongfang. Tetapi jika gadis kecil itu sayangnya kalah, gagal memenangkan tempat pertama, maka saya tidak bisa memberikan tempat itu kepada Tuan Dongfang, tetapi untuk pejuang yang memenangkan tempat pertama dalam kompetisi. Tetapi demi keadilan, jika putri saya ikut serta dalam kompetisi, maka Tuan Dongfang tidak dapat ikut serta. Saya ingin tahu apa yang dipikirkan Tuan Dongfang tentang lamaranku.
Gu Qingyun memandang Lin Bai sambil tersenyum. Setelah mendengar ini, Lin Bai merenung sejenak dan berkata, saran ini memang bagus, tapi ini aturannya. Gu Qingyun berkata, Tuan Oriental, jangan khawatir, sesuai dengan aturan All Konferensi Perekrutan Murid Bangsa-Bangsa, hanya mereka yang berusia 30 tahun yang akan dipanen. Prajurit di bawah usia 30 tahun, jadi saya juga akan mengizinkan prajurit di bawah usia 30 tahun untuk berpartisipasi dalam kompetisi ini. Tetapi kota Huanglong tidak lebih baik dari kota-kota lain, seni bela diri relatif rendah, budidaya generasi muda hampir tingkat keempat dari alam Feitian dan tentang tingkat kelima. Jangan khawatir tentang budidaya seni bela diri gadis kecil saya, Tuan Dongfang, saya akan melakukannya bantu dia menyelesaikannya. Tuan, Anda hanya perlu berkonsentrasi untuk mengajarinya ilmu pedang. Kata Gu Qingyun sambil tersenyum. Setelah mendengar ini, Lin Bai masih memiliki senyum masam di wajahnya, Tuan Gu, Anda sedikit memaksa. Jika Anda mengizinkan saya berpartisipasi dalam kompetisi, dengan kultivasi saya, akan mudah untuk memenangkan tempat pertama. Tapi Gu Nona Jianyun. Lin Bai melirik Gu Jianyun, yang berdiri di samping Gu Qingyun, dan tersenyum pahit. Gu Jianyun menjadi marah, mengapa kamu meremehkanku? Lin Bai berkata tanpa daya, Nona Gu Jianyun, dengan segala hormat, semangat bela dirimu tidak tinggi, bakatmu tidak mencukupi, dan tulangmu buruk. Bagaimana bisa kamu memiliki apa yang kamu miliki sekarang? Ilmu pedangmu sudah merupakan berkah. Dan jika kamu ingin mengalahkan semua prajurit di kota Huanglong dalam 2 bulan dan memenangkan tempat pertama, aku khawatir itu akan sedikit sulit. Lin Bai menggelengkan kepalanya sedikit. Semangat bela diri tidak tinggi. Bakat tidak cukup. Itu benar sekali. 12 kata ini jatuh ke telinga Gu Jianyun seperti sambaran petir. Dia sangat bersalah sehingga matanya berkaca-kaca. Dia menatap Lin Bai dengan marah dan berteriak, kamu tidak akan mengajariku jika kamu tidak mau mengajariku. Mengapa kamu perlu menyakiti orang lain dengan kata-katamu? Setelah itu mengatakan itu, Gu Jianyun berbalik dan berlari keluar dari arena seni bela diri. Gu Qingyun menghela nafas pelan dan melihat Gu Jianyun melarikan diri dari arena seni bela diri dengan sedih. Lin Bai menyentuh hidungnya karena malu, memandang Gu Qingyun dan berkata, Tuan Gu, saya tidak salah. Bakat ilmu pedang putri Anda memang tidak tinggi. Gu Qingyun berkata sambil tersenyum, Tuan Dongfang benar. Dari segi ilmu bela diri dan ilmu pedang, bakat Jian Yun memang tidak tinggi, sebaliknya sangat rendah. Itu hanya bisa dianggap sebagai kualifikasi biasa. Lin Bai merasa lebih baik setelah mendengar kata-kata Gu Qingyun. Melihat ke arah Gu Jianyun, mata Lin Bai sepertinya berkata, lihat, ayahmu berkata begitu, dan bukan hanya aku yang berpikir begitu. Gu Qingyun kemudian berkata, sebenarnya, masalahnya sekarang sangat sederhana. Entah, Tuan Dongfang memiliki bakat luar biasa dalam 2 bulan terakhir, yang dapat sangat meningkatkan ilmu pedang putriku. Atau, Tuan Dongfang harus belajar darinya tempat lain. Saya mendapat tempat di konferensi pemagangan. Tentu saja, selama 2 bulan ini, keluarga Gu masih terbuka untuk Anda. Kata Gu Qingyun sambil tersenyum tipis. Lin Bai menghela nafas dalam-dalam dan menggelengkan kepalanya. Saya akan melakukan yang terbaik. Tuan Gu, Anda benar-benar rubah tua. Lin Bai mengerutkan bibirnya dan berkata. Gu Qingyun tersenyum tanpa komitmen, karena Tuan setuju, saya akan menyerahkan putri saya kepada Anda selama 2 bulan ini. Tuan, silakan turun dan istirahat. Segera, seorang pelayan keluarga Gu membawa Lin Bai ke halaman terpisah. Lin Bai kembali ke halaman lain dan menyegarkan diri terlebih dahulu. Saya mencukur jenggot saya, mencuci rambut, dan beristirahat malam itu. Keesokan harinya, setelah Lin Bai berpakaian rapi, dia keluar dari kamar. Dia menatap ke langit tanpa daya dan berkata, lupakan saja, karena kita telah berjanji pada keluarga Gu, ayo lakukan yang terbaik. Gadis, bolehkah saya bertanya pada Gu? Di mana kediaman Nona Jianyun? Lin Bai menemukan seorang pelayan di halaman lain dan bertanya sambil tersenyum. Pelayan ini diatur khusus oleh Gu Qingyun untuk melayani Lin Bai. Pembantu itu berkata, Tuan, silakan ikut dengan saya. Pembantu itu membawa Lin Bai ke halaman lain Gu Jianyun. Kemarin, Gu Jianyun berlari keluar dari arena seni bela diri dengan sedih, kembali ke kamarnya, dan menangis sepanjang malam. Kemudian, Gu Qingyun datang untuk menghiburnya untuk beberapa patah kata, tetapi tidak kunjung membaik. Sebaliknya, dia ditendang keluar oleh Gu Jianyun. Gadis kecil ini tahu bagaimana menikmati hidup. Halaman ini sangat indah. Lin Bai berjalan ke halaman Gu Jianyun dan berkata sambil tersenyum. Pembantu itu berkata, Tuan, ini kamar wanita tertua. Saya akan melihat apakah wanita itu sudah bangun. Lin Bai mengangguk sedikit. Sebagai seorang pria dewasa, Lin Bai tentu saja tidak bisa mengetuk kamar kerja seorang gadis berbunga kuning tanpa alasan. Pelayan itu berjalan mendekat,
mengetuk pintu dengan lembut, dan kemudian berteriak, "Nona, Tuan Dongfang ada di sini. Dia bilang dia ingin mengajarimu ilmu pedang." Saya bertanya apakah kamu sudah bangun. Pelayan itu baru saja selesai berbicara. Bang! Ada suara nyaring di pintu. Seolah-olah ada benda giok yang menghantam pintu dengan keras. Lin Bai terkejut dan matanya melebar, apakah gadis kecil ini sangat marah ketika dia bangun. Pelayan itu juga terkejut dengan gerakan di pintu dan mundur beberapa langkah dengan ekspresi terkejut di wajahnya. "Keluar, aku tidak ingin dia mengajariku." Di dalam kamar, Gu Jianyun dengan marah memecahkan botol giok di pintu dan berteriak. Pelayan itu mendengar suara marah Gu Jianyun dan kembali ke Lin Bai dengan gemetar. "Tuan." Pelayan itu melihat Lin Bai melihat ke kamar kerja Gu Jianyun, matanya menyipit, dan wajahnya sedikit menjadi gelap. "Gadis kecil ini masih marah karena kemarin aku mengatakan bahwa dia memiliki tulang yang buruk. Ayo pergi sekarang, kembalilah berlatih. Kembalilah besok." Lin Bai berbalik dan kembali ke halaman rumahnya sendiri. Dalam beberapa bulan terakhir, Lin Bai tidak berlatih dengan baik setelah melakukan perjalanan melalui dunia kuno. Karena Gu Jianyun sedang mengamuk sekarang, Lin Bai berencana menunggu sampai amarahnya mereda sebelum dia bisa memikirkan solusinya. Kembali ke halaman rumahnya sendiri, Lin Bai menutup pintu dan jendela, duduk bersila, matanya berbinar, sudah waktunya untuk menerobos ke alam Feitian. Tepat pada waktunya, berburu begitu banyak spesies asing prasejarah dari alam prasejarah seharusnya sudah cukup. Biarkan aku menerobos. Membuka tas penyimpanan, Lin Bai melihat mayat spesies alien kuno di dalamnya, dan jiwa pedang yang melahap perlahan mulai bergerak. Bab 1290 menerobos alam Feitian. Spesies alien prasejarah adalah jenis keberadaan khusus di Miracle Ridge, milik klan iblis, memiliki kekuatan dan garis keturunan yang kuat, dan memiliki pelindung kulit yang tidak dapat disaingi oleh binatang iblis dari alam yang sama. Garis keturunannya berasal dari binatang besar di zaman kuno, dan tubuh mereka sangat besar. Namun bagi alien purba, satu-satunya kekurangannya adalah kecerdasannya terlalu rendah. Betapapun kuatnya alien purba, kecerdasannya hanya pada tahap anak-anak berusia 7 atau 8 tahun. Jika tidak ada makhluk spiritual di dunia yang dapat meningkatkan kecerdasannya, maka kecerdasannya akan berkurang dalam waktu singkat, tidak akan terjadi lompatan kualitatif. Seperti yang dikatakan Lin Bai di Miracle Ridge, jika spesies asing kuno ini memiliki kecerdasan yang lebih tinggi, saya khawatir tidak akan ada yang seperti 3 Raja Klan Iblis dan 5 puncak dan 9 halaman Miracle Ridge di Miracle Ridge. Lin Bai memandang spesies alien kuno di dalam tas penyimpanan dengan mata berbinar. Jiwa pedang pemakan diam-diam mulai beroperasi. Kekuatan hisap yang mengerikan disuntikkan ke dalam tas penyimpanan, menelan dan memurnikan sejumlah besar kekuatan darah di dalamnya, dan menyuntikkan itu ke dalam ramuan ilahi. Tengah. Kekuatan garis keturunan disuntikkan ke dalam pil ajaib. Pil ajaib 5 elemen seperti memiliki pegas kedua pada saat ini, berjalan perlahan, dan cahaya warna-warni di atasnya perlahan menjadi lebih intens. Di dalam tas penyimpanan Lin Bai, ada lebih dari selusin mayat spesies alien purba. Spesies alien purba ini telah mencapai alam Feitian tingkat ketiga atau keempat sebelum mereka hidup. Kekuatan garis keturunan mereka bahkan lebih mengerikan. Lin Bai menghabiskan setengah hari melahap semua darah spesies alien purba. Setengah hari kemudian, ramuan ajaib Lin Bai muncul. Semburan cahaya warna-warni memenuhi udara dari pori-pori kulit Lin Bai, membuat Lin Bai yang duduk bersila di dalam ruangan seakan telah berubah menjadi dewa, begitu agung. Dia berada di alam terbang. Lin Bai membuka matanya dipenuhi kegembiraan. Segera, Lin Bai melangkah keluar dan meninggalkan ruangan, dia menatap ke langit, sambil bergoyang, Lin Bai bergegas ke langit tanpa mengandalkan pedang terbang. Pada saat ini, Lin Bai mengandalkan kekuatan kultivasinya sendiri untuk melangkah ke puncak kehampaan. Alam Feitian adalah langkah kedua dari alam spiritual, langkah kedua dalam seni bela diri. Prajurit yang mencapai alam ini dapat dianggap secara resmi melampaui manusia dan memiliki kualifikasi untuk menentang surga. Setelah terbang di awan untuk waktu yang lama, Lin Bai kembali ke kediamannya dengan pikiran yang belum selesai. Tingkat kultivasi telah ditembus. Tidak mungkin untuk menembus ke tahap baru berikutnya dalam waktu singkat berikutnya. Tetapi karena saya akan menghadiri konferensi perekrutan semua negara, kekuatan di tangan saya sendiri tidaklah cukup. Cukup. Sayang sekali saya telah memutuskan untuk mengubah penampilan saya di Lingnan dan menggunakan identitas baru untuk berhubungan dengan 6 monster Lingnan, sehingga seni bela diri dan keterampilan seni bela diri yang saya latih di Miracle Ridge tidak lagi dapat digunakan. Saya juga menggunakan teknik penyamaran hantu. Mengubah penampilan. Pedang tertinggi, langkah pedang 9 putaran, saraf kuno, pedang hati kaisar, pedang Qingge, ini adalah kekuatan magis ikonik Lin Bai dan senjata di Miracle Ridge. Setelah saya menggunakan kemampuan 6 monster Lingnan, mereka akan segera tahu bahwa saya telah tiba di Lingnan, dan itu tepat di depan mereka.
Mereka pasti akan datang kepada saya terlebih dahulu. Sejak itu ini jika kekuatan magis dan senjataku tidak dapat digunakan lagi, maka aku harus mencari yang lain. Lin Bai berpikir dalam hati. Beberapa bulan yang lalu, setelah Lin Bai dan Bai Xiao berpisah, sebelum memasuki dunia prasejarah, Lin Bai menggunakan penyamaran hantu untuk mengubah penampilannya. Bahkan jika kerabatnya berdiri di depan Lin Bai, mereka tidak akan bisa mengenali Lin wajah Bai. Warna asli. Oleh karena itu, Lin Bai yang dilihat Gu Jianyun, Gu Qingyun, dan semua prajurit Lingnan sekarang adalah Lin Bai setelah penyamarannya. Setelah beberapa saat, Lin Bai mengeluarkan gulungan gambar dari tas penyimpanannya. Gambar hujan badai di dalam gubuk. Lin Bai mengeluarkan gulungan itu, dan dengan gerakan kekuatan spiritualnya, dia menyebarkan gulungan itu dan melayangkannya di depannya. Niat pedangku telah dikembangkan hingga niat pedang sempurna tingkat ke-9. Hanya karena tidak ada harta dan sumber daya yang bagus di Miracle Ridge untuk memahami konsepsi artistik sehingga niat pedangku belum mampu menerobos. Itu tidak mudah sekarang. Sudah lama sekali aku tidak punya waktu, jadi aku akan melihat lebih dekat hujan badai di Pondok Jerami. Peta hujan badai di gubuk ini berisi konsepsi artistik langka tentang suasana hujan badai. Lin Bai melihat peta hujan badai dengan mata cerah. Pada peta hujan badai di gubuk, Lin Bai menuangkan pikirannya ke dalamnya dan melihat setetes hujan perlahan jatuh dari langit. Saat Lin Bai berkonsentrasi, setetes hujan ini secara bertahap berubah menjadi 2 tetes, 4 tetes, dan 9 tetes. 100 tetes. Setelah menonton The Rainstorm in Thatched Cottage selama sehari, Lin Bai merasa lelah dan menarik pikirannya dari Rainstorm. Saya hanya bisa melihat lebih dari 1.200 tetes hujan turun. Ini bukan hujan lebat. Lin Bai berkata dengan ringan, tapi saya memiliki sedikit pemahaman tentang konsepsi artistik hujan lebat. Hujan lebat. Turun dari langit, sangat padat. Konsep hujan lebat berarti dalam sekejap, ilmu pedang akan seperti hujan lebat, membuat lawan tidak punya tempat untuk melarikan diri. Lin Bai menarik napas dalam-dalam, berjalan keluar ruangan, dan ternyata bulan sudah berada di puncak langit. Lin Bai mengeluarkan senjata spiritual kelas 9 dari tas penyimpanan. Berdiri di halaman dengan pedang di tangan, Lin Bai menutup matanya, seolah sedang memikirkan sesuatu. Kapan kali ini? Gu Qingyun dan Gu Hai, kepala pelayan keluarga Gu, berjalan di rumah keluarga Gu. Gu Haidao berkata, Tuan, hari ini Tuan Dongfang tidak mengajari Nona Jianyun cara berlatih ilmu pedang. Sepertinya dia ditolak oleh wanita muda itu. Gu Qingyun berkata, apa yang Tuan Dongfang katakan hari itu akan membuat siapapun marah. Di depanku. Gu Qingyun dan Gu Hai berjalan perlahan dan menemukan bahwa mereka tanpa sadar telah tiba di kediaman Lin Bai. Jawab Gu Hai. Gu Qingyun dan Gu Hai berjalan perlahan, awalnya melewati kediaman Lin Bai. Tapi mereka melihat Lin Bai berdiri di halaman sambil memegang pedang, seluruh tubuhnya tampak membatu, tidak bergerak. Apa yang dia lakukan? Gu Hai dan Gu Qingyun bertanya dengan bingung ketika mereka melihat Lin Bai di halaman di luar tembok halaman. Gu Qingyun menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu. Gu Hai berkata dengan tenang, Tuan, jika Nona Jianyun masih menyentuh Tuan Dongfang seperti ini, itu mungkin menunda latihan pedang Nona. Dan sekarang murid segala bangsa konferensi perekrutan akan segera hadir, kita tidak punya banyak waktu yang terbuang percuma. Gu Qingyun berkata, ya, Gu Hai, bagaimana menurutmu? Gu Hai berkata, Tuan, karena Nona Jianyun selingkuh dari Tuan Dongfang, kenapa tidak menjadi guru untuk Nona itu? Atau undang Mo Changyun kembali? Nona. Setelah mendengar saran Gu Hai, Gu Qingyun berpikir keras. Jika bukan karena tanda pedang setinggi 33,9 inci yang dibuat Lin Bai kemarin, Gu Qingyun mungkin akan memilih Mo Changyun untuk mengajari Gu Jianyun. Gu Qingyun berkata, baiklah, kalau begitu carilah Mo Changyun dan lihat apakah dia telah meninggalkan kota Huanglong. Ya, jawab Gu Hai. Gu Qingyun berdiri di dinding halaman dan memandang Lin Bai dengan ekspresi membosankan. Centang tik-tik, saat ini, tiba-tiba hujan mulai turun. Gu Hai tersenyum dan berkata, Tuan, cuacanya tidak dapat diprediksi. Sepertinya akan turun hujan. Ayo kembali. Gu Qingyun mengangguk sedikit, berbalik dan hendak pergi. Tiba-tiba kali ini, Gu Qingyun merasa sedikit ketakutan, dan wajahnya menjadi pucat dengan cepat. Dia mendongak dan melihat, di atas kepalanya, setetes air hujan jatuh dari awan dan langsung menuju ke alisnya. Dan di mata Gu Qingyun, setetes hujan ini berubah menjadi energi pedang yang tajam dan luar biasa di depannya. Tuan, Gu Hai juga menyadari keanehan ini dan segera berseru. Wajah Gu Qingyun serius, ini bukan hujan. Gu Hai, kita sepertinya telah memasuki konsep artistik seorang pendekar pedang yang kuat.